Nah, hari ini kita beruntung sekali hadir Mbak Ella, panggil Ibu Najila Shihab. Mungkin di sini sudah pasti udah banyak yang kenal, tapi biar makin mantap aku share sedikit dulu soal profilnya Bu Ella yang merangkum dari banyak kegiatannya Mbak Ella yang banyak banget ya Mbak ya. Nah, jadi Mbak Ella ini menyelesaikan merupakan menginisiasi jaringan semua murid semua guru Sinedu ID rencanamu.com tahun 2016. Di tahun 2015 mendirikan Pusat Studi Pendidikan dan Kebijaksanaan PSPK Komunitas Guru Belajar Nusantara dengan guru penggerak jaringan sekolah Merdeka Belajar di ratusan kabupaten kota sejak 2014. Sejak 2013, Mbak Ella menjalankan Islam Edu dan inibudi.org yang mengajak guru berbudi dan teman belajar sejak 2012. Dan juga Mbak Ella mendirikan Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia atau AIMI sejak 2007. Dan sejak 2019, Mbak Ella juga merupakan salah satu anggota Dewan Pengurus Yayasan WWF Indonesia dan mendirikan Sekolah.mu, Sekolah dan Sekolah Murid Merdeka. Platform terbarunya Karirmu, dan itu terbentuk di tahun 2020. Nah, dan ini yang mungkin amat sangat connect sama kita itu adalah soal keluarga kita. Jadi Mbak Ella ini mendirikan keluarga kita yang merupakan sebuah organisasi pendidikan keluarga sejak tahun 2012. Ini telah menyusun kurikulum pendidikan keluarga dan inisiasi penggerak pendidikan keluarga atau biasa disebut rangkul relawan keluarga kita di 142 kabupaten kota. Jadi keluarga kita ini percaya tidak ada orang yang sempurna karena pengasuhan adalah urusan bersama. Jadi nanti mungkin juga kalau ada yang mau nanya lagi soal apa itu keluarga kita, mungkin juga bisa langsung atau bisa nanti ke Instagramnya. Tapi lebih daripada itu, mungkin di sini kita ada langkah bersama untuk memahami apa sih yang dimaksud dengan orang tua yang tidak sempurna, kemudian empati itu seperti apa, dan bagaimana sih bisa membantu kita dalam mengurus anak-anak kita agar punya masa depan yang lebih baik, bukan cuma buat anak-anak tapi buat kita sebagai orang tua dan keluarga. Nah, Mbak Ella, mungkin gimana, bisa dimulai? Bisa. Kita mulai ya, Gin. Oke. Aku ngasih share screen-nya ke siapa nih, Mbak? Ke Mbak Ella langsung atau? Ke aku aja, aku share screen sendiri. Ini masih disable. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Gina tadi perkenalannya dan terutama perkenalannya dengan komunitas Satu Senyum. Saya kagum banget tadi waktu diceritain ini udah mulai dari 8 tahun yang lalu. Saya tahu betul susahnya menggerakkan sebuah komunitas, jadi simpul dari orang tua, menantangnya proses belajar gitu ya, sehingga fakta bahwa ini sudah 8 tahun itu sebetulnya capaian yang luar biasa buat para pendiri tentunya, dan juga terutama buat Bapak dan Ibu yang secara rutin gitu ya, saling berbagi, saling menguatkan di dalam komunitas ini. Nah, hari ini saya diminta share dengan topik empati dua arah, hal yang saya sebetulnya sangat percaya itu sesuatu yang perlu dilatih, perlu kita pelajari, karena betul-betul itu modal yang luar biasa untuk kemudian bisa menjalankan peran di dalam keluarga. Jadi peran di dalam keluarga itu bukan cuma sebetulnya sekedar peran kita sebagai orang tua atau ke anak kita gitu ya. Nah, teman-teman di sini berkumpul gitu karena satu situasi yang sama-sama punya anak yang CBL gitu ya. Nah, tetapi sebetulnya mungkin di dalam masing-masing keluarga ada lebih dari satu anak gitu kan. Di dalam masing-masing keluarga itu juga ada anggota keluarga yang lain, pasangan kita, keluarga besar, ataupun orang-orang yang ada di sekeliling yang terlibat dalam proses pengasuhan anak, dalam proses pendidikan. Nah, hari ini saya mau agak bawa ke atas sedikit gitu ya situasinya, dan akan mulai diskusinya dengan cerita mungkin semacam rumus-rumus gitu ya, prinsip-prinsip
yang kemudian penting, dan di keluarga kita, inisiasi pendidikan keluarga yang kami mulai, ini tuh jadi prinsip utama tentang mencintai dengan lebih baik. Nah, si kata mencintai dengan lebih baik sendiri ini, teman-teman, itu sebetulnya kata yang sangat loaded gitu ya. Jadi kata-katanya kayaknya sederhana, tetapi sebetulnya maknanya tuh banyak banget. Yang pertama, mencintai dengan lebih baik itu berangkatnya dari empati. Empati apa? Bahwa semua orang tua, semua anggota keluarga itu sebetulnya punya modal cinta kepada anaknya, kepada pasangannya gitu ya, kepada anggota keluarganya. Karena ya saya cerita sama Gina dan saya sering banget bilang gitu ya, saya bilang ke anak saya, I love you even before you were born. Jadi anaknya belum lahir aja nih, kita nggak tahu dia kondisinya seperti apa, kita belum tahu karakternya seperti apa gitu ya, jenis kelaminnya, ataupun perjalanan yang akan kita lalui, kita tuh sebetulnya sudah mulai dengan rasa cinta. Nah, kenapa saya bilang mencintai dengan lebih baik ini empati? Karena ada juga pandangan yang cenderung untuk menyalahkan orang tua gitu ya, atau menganggap bahwa kalau ada masalah dalam pengasuhan, kalau ada masalah pada anak, maka itu isunya adalah karena orang tuanya nggak peduli, orang tuanya nggak suka, orang tuanya nggak cinta, melakukan kesalahan, dan sebagainya. Nah, mari kita buang jauh-jauh dulu asumsi atau mistrust itu. Semuanya, apapun pilihannya nanti dalam pengasuhan, apapun sikapnya yang kita mungkin nggak 100% setuju gitu ya, atau kita merasa kita lebih baik dan sebagainya, itu modalnya tuh sebetulnya kita semua punya. Nah, tapi pada saat kita lihat cinta itu tuh bisa muncul dalam berbagai bentuk perilaku, bisa muncul dalam berbagai bentuk interaksi yang belum tentu itu tuh adalah pilihan yang lebih baik untuk anak-anak atau untuk keluarga kita. Nah, jadi yang kita pelajari sama-sama dan perlu kita praktekkan sama-sama gitu ya, itu adalah proses mencintai dengan lebih baik. Bukan lebih banyak, bukan lebih sering, bukan lebih intens gitu ya, yang saya yakin itu semuanya udah ada gitu ya, intensitasnya, kesabarannya, komitmennya, tetapi lebih baiknya ini yang belum tentu saya, teman-teman di sini sudah praktekkan dengan cukup konsisten. Nah, si prinsip cinta ini C-nya, teman-teman, ini supaya gampang gitu ya dipahami, kita pakai akronim. C-nya itu kata kuncinya adalah mencari cara sepanjang masa. Dan lagi-lagi ini saya lihat paling tidak gitu ya, sudah ditunjukkan oleh teman-teman semua, karena ya ikut komunitas, berdiskusi, belajar bersama seperti ini salah satu cara untuk menemukan strategi gitu ya. Nah, tetapi tantangannya seringkali kita itu melihat pengasuhan sebagai proses yang sangat jangka pendek. Kadang-kadang malah harian gitu ya. Gimana caranya supaya I survive today, kira-kira gitu. Gimana caranya supaya anak saya hari ini makan. Gimana caranya supaya anak saya hari ini sekolah, belajar, dan seterusnya. Padahal pengasuhan itu selalu jangka panjang. Pengasuhan itu selalu punya tujuan-tujuan jangka panjang yang kadang-kadang itu bertentangan dengan tujuan-tujuan saat ini. Jadi kalau kita itu maunya semuanya cepat selesai gitu ya, maunya semua masalah diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya, itu kita seringkali terjebak pada situasi-situasi di mana kita ingin mengendalikan segala sesuatunya. Nah, ini yang saya ingin kita sepakat juga. Jadi sebagai orang tua, itu ada hal-hal yang bisa kita kontrol, bisa kita kendalikan, dan ada hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Anak CBL itu salah satu bukti nyata gitu ya, betapa sebetulnya memang ada hal-hal di luar kendali kita. Nah, tetapi di luar identitas itu, di luar identitas anak itu banyak banget hal-hal lain yang kita nggak bisa kontrol sebagai orang tua. Anak kita sekolah sama siapa di sekolah gitu ya, apa yang terjadi di media massa,
apa yang dialami oleh suami atau istri kita di tempat kerja gitu ya. Bahkan pengalaman masa lalunya pasangan kita itu tuh bukan sesuatu yang bisa kita kontrol gitu ya, bukan sesuatu yang bisa kita ubah. Nah, semakin cepat kita sebagai orang tua menyadari ini, dalam pengalaman saya, maka pada saat kita menghadapi masalah, pada saat kita menemui tantangan gitu ya, itu kita punya kesadaran, oke, tujuan jangka pendek sekarang mungkin nggak terpenuhi. Tetapi saya selalu ingat tujuan jangka panjangnya apa. Oke, situasi yang satu ini, kondisi anak yang seperti ini, kondisi pasangan yang seperti ini, kita nggak bisa kontrol. Sesuatu yang udah dari sononya, kita terima apa adanya dan sebagainya. Tetapi ingat lagi, ada tujuan pengasuhan jangka panjang. Ada garis finish dari maraton jadi orang tua ini yang tetap harus selalu ada di kepala kita tanpa kemudian kita jadi menyerah gitu ya untuk mencari cara sepanjang masa. Nah, salah satu hal lain yang paling penting juga dalam maraton ini sebetulnya teman-teman adalah mengenali dan memenuhi kebutuhan diri. Ini kelihatannya sederhana, tetapi kalau kita lagi lari sama-sama gitu ya, apalagi kalau yang jadi tujuan utama kita adalah sebetulnya kebahagiaan anak, kemandirian anak, dan sebagainya. Sebagai orang tua kita tuh sering banget lupa bahwa kita tuh juga anggota keluarga yang punya tujuan-tujuan personal, yang kemudian butuh juga tingkat kesiapan tertentu, butuh juga berkembang sepanjang hubungan sebagai orang tua, sepanjang hubungan dengan pasangan dan sebagainya. Nah, orang tua tuh banyak banget yang sering malu atau pura-pura nggak butuh atau merasa nggak pantas gitu ya untuk mengenali sebetulnya kebutuhan dirinya apa dan memenuhinya. Semata-mata karena itu lagi tadi cinta yang kurang optimal gitu ya kepada dirinya sendiri dan menganggap bahwa cinta pada anak itu seharusnya mengalahkan cinta pada diri sendiri. Nah, semua riset tuh ngebuktiin semakin orang tua itu mengenali, memenuhi kebutuhan dirinya, maka dia menjadi contoh yang semakin baik untuk anak-anaknya. Maka dia akan jadi jauh lebih responsif, jauh lebih sensitif, jauh lebih siap sebagai orang tua. Nah, saya pengen dengar nanti cerita dari Ibu dan Bapak di sini, gimana sih dalam situasi yang sangat sulit pun gitu ya, kita tetap kemudian mencari cara bukan hanya untuk anak kita gitu ya, tetapi juga untuk diri kita sendiri dan peran-peran yang lain. Nah, prinsip yang kedua di prinsip cinta ini tuh ingat impian tinggi. Kita mengharapkan yang terbaik dari anak-anak kita perlu percaya sama anak-anak kita. Dan ini seringkali juga sulit bagi orang tua, terutama buat orang tua yang mungkin anaknya lahir dengan kondisi-kondisi tertentu. Kenapa? Karena seringkali ada rasa kecewa, betapa orang tua itu seringkali punya kekhawatiran yang lebih pada saat anaknya terlahir dengan tantangan-tantangan tertentu gitu ya. Jadi rasa percayanya itu seolah-olah kalaupun ada gitu awalnya itu kayak kena tembok gitu ya pas awal, oh ternyata nih nggak sesuai ekspektasi, ternyata nih anakku ada kurangnya dibanding yang lain. Nah itu kemudian muncul tuh rasa-rasa kekhawatiran, rasa ingin melindungi yang jauh lebih tinggi gitu ya dibandingkan dengan anak-anak yang mungkin pada saat lahir tuh lebih memenuhi ekspektasi dalam tanda kutip ya, ini ya lebih sesuai dengan harapan, lebih sesuai dengan standar dan kita tuh perlu sangat sadar bahwa ini bagian dari perjalanan sebagai orang tua. Nah, yang jadi pedoman gitu ya buat saya, teman-teman di keluarga kita selama ini tuh tadi balik lagi ingat tujuan pengasuhannya tuh apa sih? Tujuan pengasuhan kita adalah anak-anak yang mandiri, yang kemudian bisa menolong dirinya sendiri. Anak-anak yang bisa mengeksplorasi banyak hal dan nggak berarti selalu harus 24 jam kita dampingi gitu kan. Nah, jadi memberikan kebebasan, tentu dengan memberikan batasan gitu ya, percaya bahwa anak itu layak dapat kesempatan, percaya bahwa anak itu seringkali punya kemampuan yang jauh lebih tinggi daripada yang kita bayangkan,
Itu tuh bagian dari peran kita sebagai orang tua. Saya sering bilang, gimana anaknya bisa punya cita-cita setinggi langit gitu ya, kalau buat kita tuh bisa hal yang naik tangga beberapa langkah aja tuh kayaknya yang kayak aduh nggak mungkin deh anak saya bisa. Jadi harapan orang tua bahwa anak ini akan memenuhi potensinya, bahwa anak ini akan mencapai tujuan pengasuhan, itu tuh faktor terbesar dari keberhasilan anak. Sebelum anaknya berhasil, orang tuanya harus percaya dia bisa berhasil. Nah, percaya bahwa saya bisa sebelum saya tahu bahwa diri saya bisa. Itu jadi modal buat segala hal, dan dalam pekerjaan pun kan kita suka ngerasain gitu ya. Ada ketakutan pengalaman pertama, ada keinginan untuk mencoba sesuatu yang kayaknya tuh agak jauh gitu ya dari target-target yang kita tetapkan sebelumnya. Tapi begitu bisa, itu tuh senengnya luar biasa. Nah, kita kalau penuh dengan kekhawatiran, kalau ragu-ragu bahwa anak kita bisa mencapai tujuannya, maka kita merampas si kebahagiaan itu dari anak kita. Karena apa? Karena kita yang nggak percaya bahwa dia bisa. Nah, ini pasti banyak cerita juga dari teman-teman tentang susahnya gitu ya, memberikan kesempatan, susahnya melepaskan, pada saat kita tuh sebetulnya emosi kita adalah penuh kekhawatiran gitu. Tetapi saya yakin sesudah dijalani, itu kita akan melihat bahwa worst case skenario itu hampir selalu tuh paling jarang terjadi gitu ya. Jadi kalau aku tuh ngelatih ke diriku sendiri itu kalau mau ngelepas anak ngapain pun gitu ya, dari mulai main sepeda gitu ya, pergi pertama kali ke prasekolah, berhadapan dengan orang baru yang dia nggak pernah kenal gitu ya, yang mungkin punya tanggapan negatif terhadap dia, saya selalu melatih diri saya untuk ngelihat oke, worst case skenario-nya apa. Jadi kekhawatiran, ketakutan itu dihadapin gitu kan. Oke, worst case-nya gini-gini, dia bakal diledekin, dia bakal kalah, dia bakal disalahin, dia bakal pulang nangis-nangis gitu ya. Nah, best case skenario-nya apa? Best case skenario-nya dia akan melalui itu dengan sangat amat mudah gitu kan. Sama sekali nggak ada keluhan, betul-betul bisa dilepas sendiri sejak menit pertama. Oke, kalau udah tahu worst case, udah tahu best case, nah yang paling penting adalah bikin most likely skenario. Most likely skenario tuh biasanya adanya antara the worst dan the best sih gitu. Dan selama kita udah mempersiapkan diri untuk itu, maka sesungguhnya rasa percaya kita sama anak itu biasanya jadi jauh lebih tinggi. Kalau enggak, kita bakal obsesi sama si worst case skenario itu, dan akhirnya ngebatasin anak dan bikin mereka nggak dapat kesempatan-kesempatan eksplorasi yang sebetulnya penting sekali. Nah, berkait dengan emosi, rumus ketiga dari prinsip cinta tuh nerima tanpa drama. Loving the worst of them unconditionally. Ini kayaknya buat sebagian orang tua tuh sering bilang, Mbak Ella, ini kayaknya bertentangan deh sama prinsip yang kedua tadi, yang kedua tadi expecting the best of them, kok yang ketiga loving the worst of them. Karena the worst of them itu tuh akan muncul. Jadi tadi terlepas dari seberapapun kita percaya, seberapapun kita ngasih kesempatan gitu ya, anak-anak tuh pasti melalui krisisnya. Kita sebagai orang tua pun pasti ada krisisnya dalam hubungan kita dengan keluarga besar, dalam hubungan dengan pasangan. Jadi yang namanya susah dalam kehidupan keluarga, yang namanya krisis, itu tuh niscaya pasti ada, nggak mungkin nggak ada satupun dari kita tuh yang hidupnya sesempurna mungkin yang dipost di sosial media gitu ya, yang isinya senang aja gitu, walaupun nggak semuanya mungkin terlihat dari luar. Nah, yang membedakan orang tua yang bisa mencintai dengan lebih baik itu adalah mereka tuh sadar betul, mudah-mudahan kita gitu ya, sadar betul bahwa justru when they are at their worst, pada saat mereka tuh nyusahin, lagi tantrum, lagi kalah, lagi malas belajar, lagi konflik dengan temennya gitu ya, lagi ngatasin yang susah-susah, pada saat itulah mereka justru paling butuh kita, paling butuh orang tuanya. Kebanyakan itu tuh ada bersama anak-anaknya, ada bersama keluarganya di saat mudah gitu ya,
begitu ada yang susah, kita bawaannya mau lari aja gitu ya, cuma nerima mereka di kondisi tertentu. Wah, kita sibuk, alhamdulillah anakku juara ini, anakku berhasil ini, anakku melakukan ini. Kita jadi supporter di saat mereka memenangkan sesuatu, tetapi kita lupa justru di saat mereka itu sedang mendaki kesulitan yang sesederhana main puzzle aja deh, lagi susah banget gitu ya. Kita tuh bukannya menunjukkan cinta, kita biasanya yang kayak, aduh masa gitu aja nggak bisa sih? Ada pilihan lain loh. Kita bisa bilang, duh susah banget ya kelihatannya, tetapi aku lihat kamu berusaha. Aku tahu walaupun susah, kamu pasti bisa. Nah, dukungan-dukungan seperti itu akan jauh lebih dikenang, akan jadi modal buat si anak dibandingkan dengan dukungan-dukungan di saat dia sukses semata. Anak kita melalui krisis bukan karena dia anak yang bermasalah, bukan karena dia lebih jelek dibandingkan anak-anak lainnya. Enggak, tantangannya semua anak tuh beda-beda. Sama kayak nggak ada orang tua yang sempurna, anak juga nggak ada yang sempurna. Dan setiap pengalaman salah, setiap pengalaman gagal, itu tuh sebetulnya sesuatu yang jadi modal penting buat hidupnya. Saya kayaknya pernah cerita deh ini sama Gina. Saya tuh kalau anak saya bohong, pada saat dia kecil, saya tuh seneng banget. Kalau anak saya ikut lomba terus kalah gitu ya, saya seneng. Kalau anak saya tampil gitu ya di satu pertunjukan terus dia gugup banget sampai dia kayak, saya ngalamin nih, sampai dia freeze, nggak bisa ngomong apa-apa sama sekali gitu ya, terus nangis keluar panggung, saya seneng. Bukan saya seneng dia gagal ya, tetapi saya seneng dia dapat kesempatan belajar. Karena yang paling mahal itu adalah kesempatan belajarnya, dan kemudian saya pastiin dia dapat kesempatan kedua, kesempatan untuk mengulangi lagi. Contoh deh, saya ingat banget. Anak saya ada satu yang suka nyanyi. Dia nyanyi, latihannya udah panjang banget, ikut kompetisi, terus sampai di depan panggung dia freeze. Itu tuh rasanya buat orang tua pada saat ngelihat itu, di saat susah itu, ya malu gitu kan, dilihatin orang tua lain, ya kasihan sama anaknya, ya khawatir gimana dia melihat dirinya sendiri gitu ya, gagal dan sebagainya. Tetapi yang saya tahu saat itu adalah terlepas dari dia bakal menang atau enggak dan sebagainya, dia tuh butuh kesempatan lagi. Jadi didampingin, diminta nyoba lagi, walaupun tuh ya waktu itu dia tampil pertama harus nunggu berjam-jam untuk kemudian sesudah negosiasi sama panitia, dia bisa naik lagi gitu ya, tapi gilirannya jadinya paling terakhir gitu. Nah, tetapi walaupun dia nggak menang, yang saya ingat dari pengalaman itu adalah si anak tuh yang kayak, Mami, makasih ya udah nungguin aku, udah ngeyakinin aku bahwa aku tuh bisa nyoba lagi. Tadi tuh susah banget buat aku gugup banget, aku takut banget gitu. Tetapi aku kemudian tahu ada kesempatan kedua, dan walaupun hasilnya nggak seperti yang aku bayangkan, tetapi aku tahu Mami tuh selalu ada di samping aku. Dan itu tuh bukti cinta unconditional yang nggak bisa cuma sekali gitu ya, perlu kita tunjukkan secara konsisten ke anak-anak. Nah, cara yang paling efektif untuk kemudian bisa hadir tanpa kondisi buat anak kita adalah kita kenal dan mengelola emosi kita sendiri. Jadi banyak banget orang tua yang gagal mencintai dengan lebih baik, gagal hadir gitu ya dengan sepenuh hati, dengan sepenuh tubuh buat anak-anaknya, karena dia lagi sibuk sama emosinya sendiri. Dan sebagai orang tua, kita pasti ada emosi. Tadi saya dalam situasi itu misalnya, saya tuh malu sama orang tua lain, ya malu sama gurunya, ya ada marahnya juga sama anaknya, kenapa sih dia kayak gitu. Nah, tetapi dalam situasi seperti itu, yang kita perlu ingat, yang penting tuh bukan emosi kita. Kita kenalin, oke, saya malu, saya takut nggak dapet pujian, saya khawatir, saya ada marah gitu ya, saya ada rasa bersalah, oh harusnya tuh ya, mungkin kemarin-kemarin tuh dia gladi resik dulu ke tempat ini dan sebagainya, jadi nyampur-nyampur tuh emosi di orang tua, apa yang dirasakan ibu, apa yang dirasakan ayah. Tetapi lagi-lagi kita harus berpusat ke anaknya, kita harus berempati pada sebetulnya yang dirasakan anak pada saat itu tuh apa ya,
Dan respon kita bukan untuk mengatasi emosi kita. Respon kita bukan untuk melampiaskan emosi kita. Respon kita sebagai orang dewasa adalah kemudian memilih untuk berperilaku sesuai dengan apa yang dibutuhkan anak. Anak yang ngejatuhin piring, yang dibutuhin apa? Bukan dimarahin gitu ya, bahkan bukan diingetin atau dinasehatin. Yang dibutuhin adalah dipeluk karena dia pasti lagi kaget sekali. Anak yang nggak bisa ngerjain tugas, yang dibutuhin bukan ibu yang terus heboh gitu ya, marah-marahin gurunya atau di WhatsApp grup orang tua atau bilang, kenapa sih kamu nggak belajar lebih dulu, nggak bisa, dan sebagainya. Yang dibutuhin adalah orang tua yang tenang dan membantu dia untuk bikin rencana nyelesain. Nah, aku tahu tapi ini susah banget gitu kan. Nah, perlu latihan berulang-ulang, bahkan butuh catatan. Saya bikin catatan gitu ya, harus gimana lebih baik. Saya tuh bahkan waktu anak saya yang pertama masih kecil banget, saya ngerekam diri saya sendiri. Percaya nggak ibu-ibu? Ngerekam diri saya sendiri pada saat saya lagi ngomel, pada saat saya nulis diary secara rutin gitu ya, sebagai orang tua, untuk kemudian bisa refleksi, kenal emosi lebih baik, dan di kesempatan berikutnya bisa berespon dengan lebih baik terhadap emosi anak. Nah, kaitannya dengan prinsip keempat ini, sebagai orang tua, again, nggak ada yang sempurna. Tapi yang paling nggak boleh, itu tuh jadi orang tua yang takut salah. Kenapa? Karena sebagai orang tua, kita tuh banyak eksperimentasinya. Pun kita udah super sukses gitu ya, menemukan cara tadi untuk anak pertama. Punya anak kedua, beda lagi. Tips and triknya, beda lagi strategi, cara fasilitasinya. Pun kita merasa, oke, alhamdulillah 2 tahun pertama anakku sudah dilalui dengan baik, misalnya. Oh, kita sukses menyusui, anaknya kemudian tahap perkembangannya itu sudah sesuai gitu ya dengan tantangan-tantangan perkembangan. Nah, tetapi begitu dia ada di usia 3-5 tahun, mungkin tantangannya berbeda dan cara yang kita pakai sebelumnya harus berubah. Tentu harus berubah gitu kan. Apalagi kalau anaknya udah 12 tahun, nanti yang mungkin anaknya ada yang udah besar-besar, udah 18 tahun, udah mulai dewasa muda dan sebagainya. Jadi selalu mencoba sesuatu, tahu bahwa ada cara-cara yang akan langsung berhasil, ada yang ternyata perlu diperbaiki, ada yang gagal total, itu tuh bagian dari proses kita tumbuh sebagai orang tua. Mistakes are for learning, parenting is for growing. Dan bagaimana kita menghadapi kesalahan ini, itu yang kemudian menentukan apakah salah itu jadi teachable moments. Kalau kita salah, kita minta maaf apa enggak, mencoba memperbaiki lagi apa enggak, atau kalau kita salah, kita tetap sok kuasa gitu ya di depan anak kita, dan melakukan cara yang itu-itu aja. Salah satu yang paling menantang pada saat kita bicara tentang orang tua yang ingin jadi lebih baik, itu adalah bagaimana kita sebetulnya mengungkapkan kebutuhan diri kita. Banyak orang tua yang pakai teknik-teknik komunikasi yang nggak efektif dengan anaknya. Pada saat menemukan situasi yang sulit gitu, itu kita cenderung menyalahkan anak, kita cenderung menyerang pasangan gitu ya. Kita lupa bahwa sebetulnya kita perlu menggunakan teknik iMessage. Saya ngadepin anak misalnya yang mengakses pornografi. Itu contoh deh ya. Mungkin sebagian besar di sini pernah mengalaminya ke adik, ke anak, dan seterusnya. Itu tuh gampang banget untuk memulai percakapan dengan langsung menuduh, langsung marah-marah, langsung ngomong dosa, langsung kayak dunia kiamat banget untuk kita gitu. Tetapi hal pertama yang harusnya kita lakukan adalah melihat dari sudut pandang kita, emosi yang kita rasain dan perlu dia pahami itu apa ya. Ibu khawatir, Bunda rasanya jengah sekali. Mama benar-benar terganggu bahwa kamu tuh melakukan hal seperti ini. iMessage dulu, karena itu akan membuat anak kemudian punya kesempatan untuk berempati dengan kita. Anak kemudian melihat dampak dari apapun yang dia lakukan terhadap apa yang kita rasakan dan pikirkan. Kalau kita mulainya dengan menuduh, dengan new message, kamu A, B, C, D, E, maka yang akan muncul ke anak bukan empati ke kita, yang akan muncul adalah sikap ofensif. Oh,
ibu tuh menyerang saya dengan see you message ini. Sehingga reaksi yang kemudian muncul adalah serangan balik. iMessage pada saat kita cerita sudut pandang kita, oh ibu tuh khawatir kalau ayah pulang terlambat. Oh, aku tuh sebetulnya udah lelah banget sekarang, gitu ya. Kita sedang melatih semua anggota keluarga untuk memahami perspektif si pengirim pesan. Kalau kita pakainya you message terus, yang sedang kita latih adalah sebetulnya perang gitu ya, yang sedang kita tumbuhkan adalah kebiasaan untuk menyerang dan sekedar saling membela diri, bukan kebiasaan untuk saling berempati dan saling mendengarkan. Nah, berbagi peran dengan support system ini juga jadi sesuatu yang penting sekali untuk sebetulnya mengurangi frekuensi salah kita gitu ya sebagai orang tua. Karena apa? Karena kita tuh nggak mungkin bisa on 24 jam. Nggak mungkin bisa ada dalam kondisi di mana kita siap berespon terhadap krisis-krisis, kita siap menghadapi anak setiap saat. Nah, berbagi peran, saling bergiliran, itu tuh bukan cuma sesuatu yang perlu kita lakuin pada saat bayi baru lahir gitu kan. Itu kayaknya lebih jelas siapa yang giliran bangun, ganti popok gitu ya, siapa yang harus nemenin anak dengan jadwal kerja yang disesuaikan. Ini tuh kebiasaan yang perlu terus dilatih bahkan pada saat anak-anak kita tuh udah remaja atau udah dewasa. Sampai sekarang pun anak saya yang udah kuliah tuh kalau dia ada kesulitan, dia pengen cerita, itu pun saya selalu berbagi peran dengan pasangan gitu ya, dengan suami saya. Apa sih? Oh, kamu deh yang ngomong gitu, aku lagi emosi banget gitu, aku kesel banget gitu misalnya. Atau, oh kamu deh yang ngebantuin dia, kamu yang refleksi bareng dia dan sebagainya. Jadi support system itu bukan cuma untuk kebutuhan-kebutuhan biologis, kebutuhan fisik yang segera, tetapi juga pada saat kita berbagi peran untuk mendampingi anak kita secara emosional, secara sosial, dan dalam tantangan-tantangan perkembangan. Yang terakhir, ini favorit saya, prinsip cinta, asyik main bersama. Ini banyak banget yang lupa gitu ya, betapa pentingnya pengalaman yang menyenangkan. Betapa parenting itu harusnya itu jadi powerful moments, bukan karena komitmen-komitmen saja, tetapi karena kita bermain bersama, kita tertawa bersama, dan yang bikin rindu suasana dalam keluarga itu selalu bagian serunya, selalu bagian senengnya. Jadi cinta tuh, mencintai dengan lebih baik itu bukan cuma soal intimacy, bukan cuma soal oh kita saling berbagi rahasia, kamu tahu semua masalah saya gitu ya, kamu tahu bagaimana menghadapi saya, itu satu hal. Bukan juga soal bahwa oh saya udah janji nikah sama kamu, saya melahirkan kamu sehingga saya harus mendampingi anak ini seumur hidup. Itu komitmen juga penting. Tetapi yang kita sering lupa padahal sebetulnya sama pentingnya adalah passion, laughter, playing, itu juga harus jadi bagian dari kehidupan berkeluarga. Nah ini seringkali tidak diprioritaskan. Kita ngerasanya wah kita sibuk nyiapin makanan buat seluruh keluarga, kita bikin perencanaan finansial gitu ya untuk memastikan kebutuhan-kebutuhan ekonomi terpenuhi. Kita bekerja dengan sangat keras. Cek gitu ya, peran kita sebagai orang tua selesai, peran kita dalam keluarga selesai. Tetapi peran sebagai teman main, teman bersenang-senang gitu ya, yang sepanjang perjalanan itu menyelipkan humor, punya waktu khusus, kencan dengan masing-masing anak, kencan dengan pasangan, nggak harus keluar rumah, tetapi waktu one-on-one yang bermakna untuk semua, ini sebetulnya komponen dan bagian yang amat sangat penting sebagai keluarga. Nah, mungkin ini sharing awalnya, teman-teman tadi seperti yang Gina sampaikan, kita bisa ngobrol lagi di sesi-sesi keluarga kita, ada sesi berbagi cerita juga yang mudah-mudahan Bapak dan Ibu di sini bisa ikuti. Tetapi untuk pemantik diskusi hari ini, aku rasa cukup, kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab. Ingin sekali juga dengar cerita dari Bapak dan Ibu yang di sini, pengalaman personal masing-masing, refleksinya selama ini, dan seterusnya. Terima kasih Mbak Gina. Terima kasih Mbak Ella gitu. Mbak, ini
kalau misalnya nanti aku tiba-tiba mati, ini karena internet ya Mbak ya, jadi mohon maaf sebelumnya. Oke, nanti aku lanjut improvisasi. Emang nih tantangannya. Ada Mbak Dia, ada Mbak Dwi, nanti bisa jawab jadi moderator juga. Ini Siap, kayak Mbak internet Dia, Mbak Dwi. hujan, chaos. Oke, terima kasih banget Mbak Ella. Ini kalau Mbak Ella walaupun ini tuh kayak kalau misalnya ikut keluarga kita ini salah satu yang sering diulang prinsip cinta ini itu aja udah mulai aduh bikin sedih gitu. Karena bagaimanapun ini pengalaman pribadi dari nunggu teman-teman mulai sharing gitu, proses dari memahami anak dan keluarga lebih baik dan terutama juga dan kan anak CBL itu Mbak, dari dia nggak semua orang tua itu tahu anak itu tuh dalam kondisi CBL ketika dalam kandungan gitu. Kalau misalnya mau sharing itu tuh biasanya tuh kalau aku pribadi tahu 2 minggu sebelum si Bung lahir, anakku yang kedua Bung lahir. Terus ada yang 5 bulan sebelum, atau bahkan ada yang tiba-tiba ketika lahir baru ketahuan anaknya CBL. Nah kadang-kadang respon ini tuh yang membuat prinsip cinta ini tuh jadi bubar di awal gitu. Dan seringkali kalau teman-teman tuh banyak yang curhat, kadang-kadang ibunya mau menerima si anak apa adanya, tapi tekanan dari keluarga sekitar yang membuat jadi disisihkan, diumpetin anaknya, itu yang membuat nanti jangka panjangnya tuh bingung nih si pihak orang tua bagaimana, terutama ibu gitu kadang-kadang yang lebih banyak bergabung di case itu tuh bingung bagaimana harus bersikap gitu. Nah mungkin bisa sharing ya Mbak ya gitu, ketika tadi salah satu prinsipnya adalah karena kita nggak bisa perform 24 jam sebagai orang tua dan kita butuh support system, bagaimana kalau support systemnya tidak bisa membantu kita gitu, malah menolak anak atau diri kita sendiri. Yang pertama mungkin tadi ya, penerimaan kita tentang kondisi anak itu juga kan dipengaruhi oleh banyak faktor gitu ya. Tadi ada situasinya, taunya kapan gitu ya. Kalau 5 bulan sebelumnya dibanding pada saat lahir atau beberapa minggu sebelumnya, mungkin waktu untuk memproses, waktu untuk mencari tahu lebih jauh gitu ya, mempersiapkan diri dan sebagainya itu bisa jadi jauh lebih panjang. Nah, tetapi yang namanya penerimaan itu dimanapun itu nggak bisa datang tiba-tiba. Selalu ada tahapan-tahapannya. Kita pun sebagai ibu gitu ya, di sini kebanyakan ibu itu ibaratnya nih udah kenal anak ini sejak masa konsepsi gitu kan, hidup bersama gitu ya, melihat dia tumbuh di dalam rahim, dalam janin, itu kan proses pengenalan juga. Cintanya itu pun butuh waktu gitu ya. Nah, penerimaannya bahwa anak kita CBL butuh waktu. Nah, jadi yang pertama kali saya ingin pesan, jangan salahkan juga pihak lain yang mungkin butuh waktu lebih panjang gitu ya, untuk kemudian bisa menerima kondisi ini. Pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak gitu ya, kemudian ya kadang juga tudingan yang pasti amat sangat menyakitkan gitu kan buat kita sebagai orang tua. Tetapi di sisi lain kita harus ngelihat bahwa ini tuh anggota keluarga yang memang ya kenyataannya kurva untuk menerima gitu ya, itu tuh jauh lebih panjang dan jauh lebih lama dibandingkan dengan kita sebagai ibu gitu. Nah, tetapi jangan putus asa bahwa ya mungkin kalau saya butuh beberapa hari, butuh beberapa minggu, orang tua saya butuhnya beberapa tahun gitu. Kenapa ini jadi penting? Karena sebetulnya untuk tumbuh, anak pun butuh support system. Anak pun butuh keluarga besar. Gitu. Jadi bukan support system tuh bukan cuma untuk kita sebagai orang tua. Anak tuh juga butuh lebih dari sekedar satu orang tua tunggal gitu ya misalnya, atau satu pasang orang tua gitu ya. Dia butuh teman-teman sebaya, bisa dari sepupunya, saudaranya dia sendiri, temannya. Dia butuh paman dan bibi gitu ya, om dan tante. Dia butuh tetangga yang peduli. Jadi beri waktu untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita, terus perkenalkan, pahami kalau misalnya memang ada yang masih denial, ada yang masih marah gitu ya, ada yang mempertanyakan, karena itu memang siklus yang harus dilalui dan seringkali bolak-balik gitu ya, kayaknya udah nerima, terus habis itu kok menjauh lagi dan sebagainya, itu bagian dari prosesnya. Nah, tapi di sisi lain, bangun support system yang lain.
Jadi kalau kita nggak didukung oleh orang tua, teman-teman di komunitas itu bisa jadi support system yang amat sangat penting gitu. Jadi support system itu juga bukan sesuatu yang kita terima atau memang ada dari sananya. Seringkali kita harus membangun hubungan-hubungan baru, menguatkan jaringan-jaringan baru, dan ini yang aku lihat mungkin selama ini sudah dilakukan gitu ya oleh teman-teman KIS, jadi safety net gitu, jadi jaring pengaman untuk orang tua dari anak-anak dengan CBL. Tapi kalau ini nggak cukup, reach out, cari gitu ya, proaktif. Pasti ada orang yang mungkin nggak mengalami kasus yang persis sama gitu ya, ada dalam situasi yang berbeda, tetapi sama-sama butuh orang yang bisa menjalani proses pengasuhan ini bersama-sama. Dan latihan ini jadi penting. Kenapa? Karena kita butuh support sistemnya bukan cuma pada saat ngadepin anak ini CBL gitu kan. Dia akan masuk sekolah, dia akan pacaran, dia akan punya tantangan dalam proses belajar. Jadi punya teman berbagi cerita, punya support system untuk bertukar pikiran, untuk jadi mentor dari anak kita gitu ya, walaupun bukan selalu melulu hubungan darah, teman kerja kita gitu misalnya. Itu mungkin punya anak-anak yang sebaya atau punya pengalaman yang kemudian bisa berguna. Kalau aku sih Gin, aku kayak make an extra effort gitu ya untuk mengajak anak-anak juga ke dalam duniaku gitu ya, dan mengajak teman-teman yang ada di duniaku juga untuk berinteraksi dengan anak-anak, karena aku tahu mereka butuh lebih dari aku gitu ya untuk kemudian bisa menjalani proses ini dengan baik. Tapi itu bagian dari peran kita memang, bukan cuma mengharap support system kita otomatis mendukung, tetapi kalau enggak ya cari support system yang lain. Oke. Sebelumnya buat para ibu atau ayah atau om tante yang hari ini hadir, terus kemudian mau nanya, tapi kok malu kalau misalnya nanya langsung, ini boleh juga DM aku via chat, nanti aku yang kasih pertanyaan ke Mbak Ella gitu. Nah, ini kan bicara soal support system nih Mbak ya, dan ada satu hal yang kayaknya kita tadi seperti Mbak Ella bilang, kita bisa kontrol, tapi hal-hal di luar kita tuh nggak bisa kita kontrol, termasuk misalnya sekolah anak gitu. Nah, ketika ini ada satu pertanyaan, jadi ketika anak sudah mulai tumbuh besar, dan dia mulai menyadari konsep dirinya, Mbak. Jadi dia sama teman-temannya udah mulai menyadari, oh cantik atau tidak, terus bentuk yang sesuai ekspektasi kebanyakan, bukannya bilangnya normal ya, kebanyakan seperti apa kok kamu enggak gitu. Nah, ada pertanyaan yang bagus banget, DM langsung ke aku gitu. Jadi anaknya ini ketika dia mulai ngaca, dia mulai bertanya ke ibu, kok mukanya aku tuh kayak gini ya. Terus ketika mulai sekolah, ketika kita mau membangun kepercayaan dirinya, terus dia nanya, kok hidung aku tuh kecil, yang lain tuh normal. Nah tuh baiknya tuh orang tua tuh jawabnya gimana ya, dan bagaimana sih bisa membangun kepercayaan diri dan ketangguhan anak-anak yang secara fisik aja tuh sudah berbeda, dan bahkan kadang-kadang ketika karena kan kalau terapi wicara itu nggak di seluruh Indonesia ya Mbak ya, kadang-kadang tuh akhirnya tuh efeknya tuh ke sengau dan lain-lain gitu. Ya itu tuh bagaimana Mbak caranya yang bisa orang tua bantu gitu. Iya, yang paling penting adalah kita itu menyadari bahwa interaksi anak kan memang nggak melulu sama orang tua yang udah paham, udah menerima gitu ya. Jadi seiring dengan tahap perkembangannya memang pasti lingkaran sosial, jenis-jenis orang yang akan dia hadapi itu akan makin banyak dan makin bermacam-macam gitu ya. Dan pun anak lahir tanpa CBL, yang namanya proses untuk masuk ke sekolah, ke lingkungan baru itu akan menantang buat semua anak. Nah, jadi banyak banget hal yang mungkin kalau untuk Bapak dan Ibu di sini karena anaknya CBL itu ngerasa bahwa tantangan perkembangan ini, oh ini kayak gini karena anakku CBL. Padahal enggak Ibu dan Bapak. Jadi gini, anak CBL itu adalah satu bagian dari identitas anak kita gitu ya, bagian yang memang harus dia hadapi sebagai tantangan dalam hidupnya, dan kita mendampingi dia untuk kemudian ya tadi terapi wicara, bagaimana mengatasi ini. Nah, tetapi saya juga nggak ingin Ibu dan Bapak ini melihat bahwa satu-satunya bagian dari anak yang penting yang jadi sumber dari segala masalah tuh itu. Enggak. Saya punya ribuan murid yang semuanya
itu merasa punya tantangan fisik gitu ya. Ada yang ngomongnya nggak jelas, ada yang lebih besar jauh dibanding anak usianya, ada yang kulitnya bermasalah, ada yang banyak banget. Jadi dalam setiap situasi kita harus melihat bahwa ada tantangan-tantangan yang spesifik, tetapi ada juga tantangan-tantangan yang sebetulnya mungkin dialami oleh semua keluarga dan semua anak. Nah, pada saat kita masuk ke lingkungan baru, sebetulnya anak itu butuh kesadaran bahwa perbedaan dia itu adalah perbedaan rasa tidak nyaman yang juga dialami oleh anak-anak lain. Jadi tadi yang kayak, oh ya kamu khawatir hidung kamu kecil ya. Kira-kira kalau si Mira tuh khawatirnya apa ya? Oh mungkin dia karena dia early puberty, Mami. Ada anak-anak yang kayak nggak nyaman banget sama badannya karena payudaranya udah jauh lebih besar dibandingin yang lain. Oh dia mungkin nggak suka sama rambutnya. Oh dia mungkin malu karena dia baru pindah dari luar negeri dan nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi kita lihat bahwa masing-masing anak tuh ada kebutuhannya dan bantu anak tanpa melabel orang lain untuk kemudian juga mengidentifikasi bahwa tantangan, kekhawatiran nggak diterima, keragaman, perbedaan gitu ya. Ada yang pakai kacamata, ada yang pakai kursi roda, ada yang aksennya berbeda dan sebagainya. Itu ya bagian dari interaksi dengan kelompok yang lebih besar dimanapun. Nah, karena itu saya juga sangat menganjurkan Bapak dan Ibu untuk memang menciptakan pengalaman-pengalaman yang beragam ini ke anaknya gitu ya. Bukan cuma bertemu dengan anak-anak yang sama-sama CBL gitu ya. Kamu tuh bukan kamu loh satu-satu yang seperti ini, tetapi juga dengan anak-anak dari yang punya bentuk fisik yang berbeda, yang punya tantangan yang berbeda, dan itu tuh bisa dimulai bahkan dari bayi sekalipun gitu ya, untuk membiasakan anak-anak kita dengan bahwa ya memang orang tuh beragam gitu, tetapi oke, mungkin dia warna kulitnya beda sama aku, mungkin dia bentuk hidungnya beda sama aku, tetapi kita sama-sama seneng main bola loh, kita sama-sama seneng baca loh, kita sama-sama punya adik bayi loh gitu ya, jadi banyak persamaan-persamaan lain. Nah, yang paling penting buat orang tua juga itu sebetulnya adalah memang mempersiapkan lingkungan sebelum anaknya ini masuk ke dalam lingkungan itu. Ada beberapa orang tua misalnya yang saya tahu gitu ya, yang kemudian mengirimkan surat atau menghubungi orang tua lain yang ada di kelas anaknya sebelum anaknya itu masuk sekolah gitu ya. Ada orang tua yang ya tentu memberikan informasi pada pihak sekolah dan kemudian bikin playdate di awal. Jadi pada saat anak itu masuk ke sekolah, dia udah punya temen sebelumnya, seminggu sebelum masuk sekolah, 2 minggu sebelum masuk sekolah, udah dikenalin gitu kan sama orang-orang tertentu. Jadi buat dia tuh lingkungannya nggak 100% baru, ya cuma 99% baru lah gitu, karena udah ada 1-2 orang yang memang udah bisa jadi pendampingnya dia, udah kenal sisi-sisi lain. Memang perbedaan secara fisik tuh sesuatu yang kalau buat anak-anak, apalagi yang belum terbiasa tadi, itu menakutkan. Kita pun, jangankan itu, kita salah pakai baju aja datang ke acara gitu kan, kita kayak aduh overdress atau underdress, aduh ternyata ada dress code harus pakai warna ini, lupa pakai seragam dan sebagainya, itu kan kayak kelihatan banget gitu. Buat orang dewasa pun sulit gitu ya. Jadi mari berempati pada anak, dan khawatir itu sebagai orang tua wajar, tetapi kekhawatiran itu bukan berarti menghambat kan. Kekhawatiran itu berarti kita butuh persiapan lebih. Selalu itu kuncinya Ibu dan Bapak. Jadi khawatir jangan dilarang, jangan dihambat, jangan berarti nggak nyoba, tetapi oke, persiapannya apa? Apa sih yang dibutuhkan gitu ya. Dan lagi-lagi lihat ini sebagai maraton jangka panjang. Kenapa? Karena penyesuaian dari lingkungan keluarga yang kecil yang semuanya nerima, udah biasa dengan kondisinya dia, oke, udah lulus itu. Harus kasih tantangan yang lebih lagi, oke, dalam lingkungan yang lebih besar di sekolah, tapi mungkin rutin. Habis itu kasih tantangan lebih lagi, oke, kalau di ekskul yang di luar sekolah, klub-klub gimana? Nanti ada tantangan lebih lagi, oh kalau harus membina hubungan yang intens, romantic relationship gitu ya, dia mulai pendekatan dan sebagainya, si masalah ini tuh akan muncul terus. Nanti dia yang kayak, aduh jangan-jangan dia nggak suka sama aku, kalau aku naksir itu karena aku kondisinya gitu. Itu tuh akan selalu ada tantangan-tantangan perkembangan yang lebih sulit, tetapi yang penting kitanya juga selalu ada dan yakin bahwa
lolos ujian yang level ini, itu berarti dia kayak dapat energi superpower baru gitu ya, keterampilan baru untuk kemudian bisa naik ke tingkat yang berikutnya, dan lulus ujian gitu ya, melewati krisis itu selalu berarti ada leap. Jadi jangan hindari tantangannya, tetapi kayak ngasih imunisasi aja, ngasih vaksin. Oh, dia bisa ngadepin ini, dia bisa menjelaskan tentang kondisinya, saya bisa berkomunikasi ke orang tua yang lain gitu ya, dan seterusnya. Itu juga bikin kitanya makin kuat, kitanya juga makin bisa menghadapi ini, tetapi anaknya juga sebetulnya belajar dari apa yang dilakukan oleh orang tuanya dan jadi punya tameng dan pelindung untuk memfasilitasi dirinya sendiri. Makasih Mbak Ella. Itu benar-benar yang harus digarisbawahi, harus di-highlight soal persiapan. Jadi takut boleh, khawatir boleh, tapi persiapan gitu. Karena nanti teman-teman yang nama anak JBL tuh akan punya banyak tes, akan punya banyak situasi yang harus mereka melalui operasi, terapi dan lain-lain gitu ya. Kadang-kadang yang buat kita tahu tuh perlu, tapi belum tentu anak misalnya walaupun sakit sekarang, tapi sebenarnya efeknya itu penting buat jangka panjang gitu. Jadi justru bahwa kita mengakui ada rasa sakit, tidak nyaman, dan kita menyiapkan mereka, itu mungkin akan jadi lebih mudah untuk buat anak, karena dia tahu kalau proses yang tidak nyaman ini akan dilalui bersama-sama walaupun kita sebagai orang tua nggak melalui rasa sakit gitu. Nah, nanti ada 2 pertanyaan yang japri, yaitu ini nggak apa-apa teman-teman ya kalau mau japri, karena emang pertanyaannya kadang-kadang sensitif kan Mbak ya kalau soal parenting gitu. Nah, jadi ini jadi ada yang mau sharing. Jadi soal minta pandangan dari Mbak Ella. Kalau di prinsip cinta kan ada prinsip T-nya tidak takut salah. Nah, ini tuh buat ibu ini tuh amat sangat menghantui dia, karena di saat si ibu berusaha untuk menjadi ibu yang baik, tapi tetap aja selalu merasa takut salah di mata keluarga. Takut salah ngurus anak, takut salah bersikap terhadap anak, takut dihakimi. Kalau kamu tuh nggak bisa ngurus anak, walaupun bahkan dibilang tuh nggak sayang sama anak, karena dianggap terlalu baik sama anak, nggak keras sama anak gitu. Jadi akhirnya tuh jadi bingung gitu, karena di satu sisi berusaha mencintai dengan kelembutan ini tuh membuat hubungan jadi dekat sama anak-anak, tapi satu sisi dunia yang bilang kamu tuh harus keras sama anak, harus lebih tegas dan lain-lain, itu tuh jadi judgement gitu, dan membuat orang tua yang harusnya tidak takut salah jadi meragukan dirinya sendiri. Nah, menurut Mbak Ella tuh bagaimana ya Mbak ya soal ini? Ya, jadi nggak takut salah itu tentu nggak berarti kita nggak reflektif gitu ya. Kita harus bedain nih gitu. Saya tadi nangkepnya beberapa pertanyaan yang diajukan gitu ya sama Gina itu sebetulnya justru bukti reflektif, bukan bukti takut salah gitu ya. Nah, jadi kalau di keluarga kita tuh ada modul khusus soal hubungan yang reflektif gitu ya. Jadi reflektif itu ngelihat oke, tantangan kita tuh udah sampai mana sih? Kita tuh kebablasan apa enggak, mempertanyakan diri sendiri, dan terus kayak lihat mana sih yang efektif buat anak kita. Itu tuh prinsip yang juga penting gitu kan sebagai orang tua. Nah, jadi prosesnya harus proses yang reflektif, tetapi yang harus dibedakan adalah refleksi itu tuh harus muncul dengan pemahaman kita terhadap kondisi kita dan kondisi anak. Nah, jadi beda nih sama menjudge gitu ya. Kalau judging itu datangnya kan dari orang luar gitu. Nah, kita bisa bedain apakah itu sesuatu yang ngebantu kita apa enggak, itu sebetulnya dari titik startnya. Apakah siapa yang ngasih tahu kita itu, misalnya, oh kamu nih kurang tegas, kurang menumbuhkan disiplin ke anak, itu mulainya tuh dengan empati. Dia juga mengakui bahwa oh saya tuh juga susah, saya tuh juga belajar dalam proses ini, atau datangnya tuh dengan merasa ada di posisi yang lebih tinggi. Kalau datangnya dengan nyalahin, ngerasa ada di posisi yang lebih tinggi, cuma ingin memaksakan satu cara, maka siapapun yang menilai kita itu sebetulnya nggak lagi membantu kita gitu ya. Mungkin sebenarnya dia sedang yang memuaskan emosinya sendiri dan sebagainya. Jadi bedain mana yang toxic people, mana yang sebetulnya supportive people gitu.
Nah, kalau toxic people yang nggak usah didengerin gitu ya, pendapatnya nggak matters anyway. Kenapa? Karena nggak akan membantu kita dan niatnya memang nggak membantu kita. Tetapi kalau kemudian pandangan orang luar itu datangnya dari orang-orang yang berusaha mensupport, yang sebetulnya bisa jadi sumber belajar juga untuk kita sebagai orang tua, maka ya refleksinya dilakuin bareng-bareng. Tadi yang refleksi sendiri mudah-mudahan udah sering dilakukan gitu ya. Nah, tetapi yang refleksi bersama support group, refleksi bersama orang tua yang lain, itu juga memang bisa membuat kita untuk lebih konsisten mempraktekkan si mencintai dengan lebih baik ini. Dan karena situasinya penuh empati, saling ngedengerin, kita juga jadi bisa sangat terbuka kan, merasa aman dan nyaman. Iya sih, kadang-kadang aku ngerasanya nih, mungkin nggak tepat ya cara ini gitu. Menurut kamu gimana? Kamu pengalaman sama anaknya gimana dan sebagainya. Nah, tapi saya ingin komentarin khusus soal disiplin, walaupun ini topik yang berbeda. Jadi memang kayak ada dua mazhab gitu, paradigma dalam pengasuhan gitu ya. Bukan cuma dalam pengasuhan sih, dalam melihat dunia sih sebenarnya. Karena saya ngelihatnya ini tuh bukan cuma sebagai orang tua, sebagai leader di kantor pun gitu ya. Ada orang-orang tuh yang percaya banget tuh, wah anak buah harus dimarah-marahin gitu kan, harus digalakin, harus disiksa dan sebagainya untuk kemudian mereka belajar sesuatu. Nah ini nih jadi kayak defisit perspektif of a human being. Ada juga yang percaya bahwa ya memang harus ada di lingkungan di mana berdaya, salah nggak apa-apa, yang penting apa yang harus dilakukan berikutnya gitu kan. Nah dalam pengasuhan anak juga gitu. Ada orang tua yang percaya bahwa oh anak itu tuh pada dasarnya baik, pada dasarnya dia pengen berperilaku yang etikal gitu kan, memenuhi kebutuhan lingkungan, peduli, sehingga kita tuh harus ngehormatin anak, harus memberi dia ruang buat eksplorasi gitu ya, harus positif kalimatnya. Tetapi ada juga yang menganggap anak tuh ya kalau nggak dipaksa itu jadinya males. Kalau nggak dihukum, akhirnya nggak bisa belajar gitu kan dari kesalahannya dan sebagainya. Nah kita tuh punya pilihan sebagai orang tua, kita percaya yang mana. Nah tetapi kabar baiknya, saya orang tua yang sangat percaya pada pendekatan positif, sangat percaya pada disiplin yang tumbuh bukan karena ketakutan, karena dihukum gitu ya, tetapi tumbuh karena ada kesadaran. Kenapa sih harus melakukan ini? Nah semua risetnya teman-teman, semua riset di bidang psikologi pendidikan itu menunjukkan si positive approach ini jauh lebih efektif. Terutama lebih efektif dalam jangka panjang untuk menghadapi dunia yang berubah banget sekarang. Di saat dunianya itu butuh orang-orang dengan kemampuan untuk ngambil inisiatif, butuh lebih banyak orang-orang kreatif, butuh lebih banyak problem solver gitu ya, butuh lebih banyak inovasi dan eksperimentasi. Anak-anak yang tumbuh dengan rasa secure, disayang oleh orang tuanya, diperlakukan dengan baik dan sebagainya, itu jadi orang-orang yang lebih empowered, orang-orang yang lebih berdaya apapun pekerjaannya nanti, gitu ya. Jadi kalau ada yang belum percaya, itu ya sebetulnya masih terikat pada paradigma lama dan belum betul-betul menerapkan prinsip pengasuhan yang sesuai. Nah, dengan catatan tadi ya, yang namanya memberdayakan itu bukan berarti nggak ngasih batasan, nggak ada kesepakatan atau peraturan di rumah dan sebagainya. Kalau masih merasa memang adanya itu bukan di tengah gitu ya, tetapi kebablasan jadi terlalu longgar dan sebagainya, maka mari belajar lagi sama-sama soal teknik disiplin yang positif seperti apa. Oke, makasih ya Mbak ya, bagus banget jawabannya. Langsung cerah kepala. Nah, sekarang dari Mbak Dia, boleh Mbak bertanya langsung ke Mbak Ella? Ya, terima kasih Mbak Ella, Mbak Gina. Saya salah satu founder Satu Senyum, jadi anak saya sudah 12 tahun sekarang, dan dia tahu sekali kegiatan ibunya, selalu dijadikan contoh untuk adik-adiknya di Satu Senyum. Nah, sekarang ini dia masuk ke perawatan gigi. Jadi gini Mbak Ella, sebenarnya anak CBL itu kan perawatannya bertahap dan waktunya itu pasti. Nggak boleh telat gitu. Kalau telat dia akan berpengaruh. Kadang-kadang anak kalau sudah teenage mau udah ABG seperti itu kan dia ada nggak ngikutin orang tuanya lagi gitu ya. Betul, nah betul.
Ini anak saya kemarin saya agak kaget karena dia baru pasang kawat gigi baru, terus ada beberapa yang lepas dia nggak lapor sama ibunya gitu. Terus saya panik lah karena kebetulan karena pandemi ini dia pasang kawat giginya juga sebenarnya sudah agak telat gitu. Jadi terus ayo gimana mau kan harus, jadi saya agak marah gitu karena dia kalau nggak salah tuh dia udah ngerasain copot tuh masih di rumah sakit Mbak Ella, dan dia nggak ngomong gitu karena dia lebih memilih untuk makan. Katanya kalau pakai kawat gigi makannya nggak enak. Tapi ada satu kalimat yang ketika saya ngobrol itu, kamu gimana sih kok nggak ngomong, terus gimana nih kan jadi kita mesti balik lagi ke rumah sakit kayak gini-gini, kamu kan tahu kita repot apa. Terus dia jawabnya gini, iya, abang nggak mau disayang sama ibu, dia jawabnya gitu. Jadi kenapa dia melakukan itu, nggak lapor, nggak bilang, karena dia nggak mau disayang sama ibu gitu. Jadi dia tahu bahwa semua yang saya lakukan itu demi dia karena rasa sayang. Terus saya jadi mikir, aduh apa saya sudah terlalu nagging dan sebagainya ya. Tapi yang saya bingung adalah kalau nggak nagging ke anak soal perawatannya tuh gimana, karena ya itu tadi dia tidak boleh terlambat, ada waktu-waktu tertentu yang memang harus dia lakukan. Kira-kira gimana, mungkin ibu yang lain pasti akan mengalami hal yang sama nih gitu untuk waktu-waktu perawatan itu. Terima kasih, itu sih Mbak Ella. Terima kasih Mbak Dia. Iya, Gina agak freeze kayaknya. Aku langsung jawab ya. Jadi Mbak Dia memang apa yang dialami gitu ya, itu tuh kayak khas proses pada saat anak tuh masuk ke masa remaja awal gitu ya, dan lagi-lagi ini ya anak dengan CBL ataupun enggak itu tuh pasti mengalami kesulitan untuk komit terhadap aturan, terhadap kesepakatan pada saat masuk ke masa remaja awal ini. Contoh lain gitu ya, misalnya cerita saya sendiri deh, anak saya renang dari kelas 5 dari umur 5 tahun gitu ya, konsisten, begitu masuk remaja itu susah banget buat ngikutin proses itu. Saya tahu sih ini beda banget gitu ya dibanding prosedur kesehatan, semua tantangan yang dialami oleh ibu dan bapak di sini, tapi saya mau ngasih ilustrasi bahwa anak kita CBL itu dia kayak semacam punya jalurnya sendiri, ya kan, harus ini, harus itu, ada tantangan-tantangan di setiap tahapan. Tetapi anak kita nih juga ya manusia yang melewati tahapan perkembangan juga gitu ya. Jadi nih ke CBL-annya gitu ya, dan si tahap perkembangannya sebagai anak, sebagai remaja, dewasa awal, tengah, dan kemudian itu juga harus berjalan paralel. Nah ini jadi kita harus paham dua-duanya. Harus paham dua-duanya nih, dia sebagai anak CBL dengan tantangannya, tetapi dia ya sebagai anak yang mulai masuk remaja juga tuh sebetulnya karakteristiknya seperti apa sih. Dan yang digambarkan Mbak Diah tadi, bahwa dia jadi lebih ingin menjaga jarak dari ibunya gitu ya, dia ingin mengambil keputusan sendiri, oh aku lebih pilih ini gitu ya, lebih pilih makan daripada ngebahas kawat gigi dan sebagainya. Itu tuh bagian yang amat sangat normal. Bahkan seharusnya kita tuh bergembira bahwa dia tuh melewati tahap-tahap ini. Kalau remaja kita nggak ngelewatin si ujian-ujian yang mempertanyakan, yang melanggar gitu ya, yang kadang-kadang menantang otoritas, membangkang dan sebagainya, itu justru kita perlu khawatir, normal nggak ya remaja saya gitu ya, karena jadi ini tuh kalau periode remaja ini saya tahu sih banyak orang tua yang jadi ragu-ragu sama dirinya gitu, efektivitas pola pengasuhannya, karena kayaknya tuh yang dulu-dulu baik-baik aja, sekarang tiba-tiba lah kok anaknya berubah total, kok biasanya nggak gini, tiba-tiba seperti ini. Jadi ini painful proses buat orang tuanya juga. Nah, tetapi yang selalu saya garis bawahi, ini tuh purposeful pain. Untuk bisa jadi orang dewasa yang pada akhirnya bisa mengurus dirinya sendiri, mengambil keputusan sendiri gitu ya, untuk bisa hidup tanpa kita gitu ya, dalam tanda kutip tentunya, karena ya kalau dalam situasi normal kan kita pasti meninggal duluan gitu kan dibanding anak-anak. Untuk bisa jadi dewasa dan betul-betul mateng, proses memisahkan diri dari orang tua gitu ya, menjaga jarak, kayak
bukan cuma soal keputusan saya mau ngapain, tetapi kadang-kadang makan ya pengen sendiri, di kamar pengen sendiri, dan sebenarnya itu walaupun rasanya sakit gitu ya, kayak anak kan, kita juga ngelahirin sakit gitu kan, putus plasenta sama anak kita gitu ya, letting go selama proses remaja menuju dewasa ini juga pasti sakit, pasti bingung, tetapi ada gunanya, ada purpose-nya. Kalau dia nggak mengalami itu, ya sama, nggak bisa disapi sama pada saat kita berhenti menyusui gitu. Nah, jadi kita butuh strategi yang berbeda nih gitu. Daripada nagging gitu ya, daripada ngingetin terus, coba pikirin, kasih alat-alat Mbak Diah. Jadi memang yang tertulis, ya agenda gitu ya, dan coba untuk si naggingnya ini dipindahin responsibility-nya jadi ada ke dia. Jadi duduk, bahas sama-sama, oke, kamu nggak suka ya kalau ibu ingetin setiap hari gitu misalnya. Oke, ibu ngingetinnya cuma seminggu sekali deh, tapi boleh nggak tempel kayak pakai aplikasi ini buat jadi reminder untuk kamu. Masukin kalender, kita saling ngingetin. Jadi cari cara dan biasain untuk komunikasi sama dia. Nah, yang kedua gitu ya, cari cara yang berbeda tadi, biarin dia lebih melit prosesnya. Nah, yang kedua, jangan lupa untuk selalu empati. Jadi kita tuh kadang-kadang, ini sebetulnya penting bukan cuma buat remaja, tapi jadi ekstra penting di saat remaja. Pada saat kita nggak setuju sama anak kita lupa mikirin perasaan dia, kita sibuk sama agenda kita. Jadi kita tuh yang kayak langsung, tapi kan ini jadi repot, tapi kan kamu tahu ini nggak ada gunanya, kamu nunda-nunda, nanti kita justru harus periksa lagi, harus ngulang lagi. Itu tuh semuanya penting, semuanya benar. Tetapi itu harusnya jadi reaksi kedua atau ketiga. Reaksi pertamanya tetap harus empati dulu. Ya yang nggak enak banget ya, padahal kamu lagi seneng makan itu ya. Iya sih, aku juga pasti males sih kalau ngebayangin harus ngurusin kawat gigi pada saat aku lagi pengen makan sesuatu. Bukan berarti nggak harus diurusin, bukan berarti nggak ngikutin prosedur, tetapi dikasih empati dulu, kita fahamin dulu kenapa dia memilih melakukan sesuatu yang mungkin nggak cocok sama kita gitu ya, atau bahkan nggak sesuai sama perintah dokternya. Nah, tetapi kita tetap stick ke rencana yang seharusnya. Beda banget soalnya kalau misalnya nih ya, aku ambil contoh lain, anak kita kayak malas pergi sekolah, nggak mau pergi sekolah gitu ya. Terus kita bilang, iya, aku tahu sih pasti malu ya kalau dihadepin sama teman-teman kayak gitu. Pasti kamu sebenarnya nggak nyaman ya, tetapi tetap harus pergi gitu ya. Itu si perintah kedua atau aturan kedua itu akan jauh lebih diterima karena anak akan ingat bahwa kita tuh sebetulnya paham yang dia rasain. Beda sama kalau misalnya kita, kamu gitu aja cemen, gitu aja masa nggak berani, udah hadepin aja dan sebagainya, seolah-olah kita nggak memahami, tetap harus pergi sekolah. Itu dua pesan yang sama, tetapi yang satu dibungkus empati dulu, yang satu langsung sekedar nasihat atau aturan, itu akan dicapai dengan akan mencapai dampak yang berbeda. Nah, yang terakhir, bekal untuk semua orang tua remaja, jangan take it personally. Jadi tadi kalau dia bilang, aku nggak mau lagi disayang sama mama, atau bahkan saya itu juga pernah dapat I don't love you gitu ya dari anak saya. Aku udah dengan super manis I love you gitu ya, dia kayak I don't love you gitu ya. Itu tuh remaja itu kadang-kadang tuh mengatakan hal-hal yang memang dia nggak bermaksud begitu gitu ya. Jadi kalau waktu dengar kata I don't love you itu tuh rasanya aku tuh ngebalasnya tuh pengen yang kayak kurang ajar kamu gitu kan. Aku udah hamil, udah lahirin, udah ngurusin gitu. Bawaannya tuh kayak pengen ngamuk banget. Tetapi terus aku pikir-pikir kan dia remaja ya. Dia moody, dia emosional, dia belum terlatih untuk memikirkan orang lain. Malah waktu lebih kecil udah sempat terlatih untuk itu, tapi kayak ada regresi mundur gitu ya di masa remaja, kayaknya jadi jauh lebih memikirkan dirinya sendiri, which is again normal. Jadi aku tuh nggak boleh ikut-ikutan moody gitu kan, nggak boleh ikut-ikutan jadi remaja kayak dia. Jadi kemudian jawabanku adalah I know you don't mean that. Aku tahu bahwa kamu sebetulnya nggak bermaksud untuk mengatakan itu gitu ya. Terus udah ditinggalin dulu, terus beberapa waktu kemudian dia balik lagi dan bilang, maaf ya, aku tadi kasar, maaf ya, aku tadi sebenarnya aku sayang banget dan sebagainya. Jadi, tapi ini balik lagi ke perspektif bahwa anak kita itu bisa belajar dari kesalahannya dan keyakinan bahwa kita selama ini tuh udah jadi contoh yang baik ke dia
berempati ke dia dan sebagainya, sehingga walaupun ada krisisnya tadi, ada drama-dramanya, udah ada fondasi yang solid yang menjadi contoh perilaku dan membuat dia bisa menyelesaikan krisis itu dengan mandiri dan kemudian balik lagi ke kita. Kira-kira itu. Terima kasih banyak. Mungkin yang paling penting tadi empati, karena judulnya kebetulan webinar, dan itu memang sangat penting. Kenapa kita Satu Senyum minta Mbak Ella membahas itu hari ini? Mungkin hubungannya lebih ke yang tahapan tadi ya Mbak Ella. Jadi anak-anak ada pada posisi yang dia harus melakukan itu, terus dia nggak mau atau dia bikin drama. Nah itu emang sulit sekali. Sering lah, kemarin juga baru cabut gigi gitu, sudah duduk, udah repot banget lah pakai PCR dulu sebelum ke dokter gigi, udah duduk di depan dokternya terus nangis gitu. Anak ABG itu nggak mau. Nah, itu mesti keluar dulu ruangan berjam-jam membuat dia mau lagi, terus baru mulai lagi. Nah itu memang butuh kesabaran luar biasa, dan saya kira hampir semuanya mengalami di sini, karena itu tadi ya Mbak Ella ya, ada poin-poin sering kita sebagai orang tua anak CBL ini menghadapi sesuatu yang dia harus gitu, dan nggak bisa mundur, kadang-kadang nggak bisa mundur sedikit, atau kalau mundur ruginya banyak banget gitu ya. Iya, jadi terima kasih banyak sudah dikasih masukan. Iya. Nah, jadi tadi menyambung soal kalau pain itu kan ada purpose-nya ya Mbak ya. Nah terus ada pertanyaan DM gitu soal jadi orang tua dari anak CBL tiba-tiba punya pain quote-unquote yang gue nggak tahu nih maksudnya apa gitu. Kok tiba-tiba anak saya terlahir CBL gitu. Nah pertanyaannya adalah bagaimana cara mengatasi rasa bersalah pada diri sendiri, karena sampai sekarang ini bukan cuma ibu yang nanyain gitu, bahkan kadang-kadang aku pun tuh mungkin juga pernah curhat ke Mbak Ella, kalau masih suka ngerasain perasaan bersalah gitu, ngelihat anak harus CBL secara fisik berbeda, atau misalnya secara eksternal tuh pakai kacamata yang lebih tebal, atau harus pakai alat di luar gitu. Dan kadang-kadang ada beberapa orang tua yang sampai sekarang tuh masih suka nangis tiap malam untuk menghadapi rasa bersalah ini. Dia masih belum tahu kenapa sih harus mengalami kok kepedihan ini gitu. Itu gimana ya Mbak cara mengatasinya gitu? Iya, rasa bersalah tuh emosi yang sangat umum pada orang tua gitu ya, tetapi memang dalam kasus anak kita tuh punya kebutuhan khusus gitu ya, punya kondisi khusus, itu memang selalu berlipat-lipat lebih banyak dan seringkali jadi yang paling dominan gitu kan dibanding dengan emosi-emosi yang lain. Yang pertama tuh yang saya selalu bilang kalau ada orang tua bilang dilanda rasa bersalah tuh, hindari orang-orang yang menambah rasa bersalah gitu ya, walaupun kadang-kadang nggak selalu bisa, apalagi kalau rasa bersalahnya tuh kayak dipupuk terus, di label terus justru sama orang-orang yang terdekat sama kita. Nah tetapi secara umum tuh nggak pakai disalah-salahin orang aja gitu kan, kira-kira kita sendiri tuh udah selalu punya rasa bersalah yang sangat besar, apalagi kalau ditambahin dengan label-label, tudingan-tudingan gitu ya, perkataan yang menyalahkan dari orang-orang yang ada di lingkungan kita. Nah, terus gimana pada saat kita menghadapinya dengan diri sendiri gitu. Nah, yang pertama kalau kita lihat anak-anak dengan CBL, anak-anak yang harus melalui si prosedur kesehatan, harus melalui tantangan dari lingkungan, itu tuh betul-betul kayak dapat pengalaman sulit, tetapi pengalaman sulit yang kemungkinan dia berhasilnya kalau didukung oleh orang tuanya tuh amat sangat besar gitu ya, dan itu jadi bekal untuk kehidupan yang lain gitu. Nah jadi memang sih kita pasti ada pertanyaan tentang kenapa anak saya, kenapa saya gitu ya, apa yang saya lakukan, apakah saya bisa mengubah keadaan dan sebagainya. Tetapi karena ini termasuk hal-hal yang kita nggak bisa kontrol dan kita udah ada di situasi ini, maka kemudian pertanyaannya apakah kita bisa memanfaatkan situasi ini untuk kemudian memberikan bekal yang terbaik untuk anak kita, dan semua kebiasaan untuk disiplin, semua kebiasaan untuk kemudian bisa bernegosiasi dengan orang, memperkenalkan diri, melatih percaya diri pada saat kita ngerasa bahwa kita secara fisik itu
kurang dan sebagainya, itu tuh bekal yang penting banget, yang anak-anak lain tuh nggak dapat gitu. Justru banyak banget anak-anak yang melalui kesulitan gitu ya, melalui kesulitan di masa anak-anak ini, kemudian tumbuh jadi leaders yang luar biasa, tumbuh jadi inovators yang luar biasa gitu. Nah, yang kedua, selain kesadaran bahwa jangan-jangan hardship ini, kesulitan ini tuh jadi bekal, yang kedua adalah bikin standar baru. Jadi bikin standar baru tentang yang kita bilang sukses sebagai orang tua tuh apa sih? Yang kita bilang anak kita tuh sukses dan mencapai tujuannya, tumbuh potensinya tuh seperti apa sih? Karena jangan-jangan kita tuh merasa bersalah karena kita sibuk dengan anggapan bahwa yang namanya sukses sebagai orang tua tuh ya anaknya nggak CBL gitu kan. Yang namanya anak yang berhasil itu adalah ya anak yang ya secara fisik tuh sempurna gitu. Nah, standar itu yang harus digantikan oleh standar-standar lain gitu ya. Yang pada akhirnya membuat kita jadi punya tujuan yang juga konkret dan nggak dwelling, nggak heboh sama satu standar yang sebenarnya bukan cuma nggak mungkin tercapai, tetapi memang udah nggak bisa jadi standar yang kita pertahankan karena kenyataannya ya kita bukan orang tua yang anaknya nggak CBL, anak kita juga bukan anak yang tanpa CBL. Nah, menetapkan standar baru ini tuh jadi super penting karena kita memang nggak boleh ngebandingin diri kita sama orang lain, itu tentu kita semua udah tahu. Tetapi di bawah sadar, guilt itu juga sebetulnya adalah rasa bersalah karena kita nggak memenuhi standar tertentu. Tadi ada standar internal pun standar eksternal gitu ya. Oh, aku gagal sebagai menantu gitu misalnya karena anakku terlahir seperti ini dan sebagainya itu. Jadi pada saat kita ngubah standarnya, pada saat kita ngebandingin dengan orang lain pun kita akan lihat bahwa kalau kita mau ngebandingin sama si ibu ini, mungkin kalau di standar non-CBL itu aku udah pasti nggak mencapai. Tapi ada standar-standar lain loh, yang aku lebih baik, yang anakku lebih baik, dan sebagainya. Dan itu perlu juga kita share. Kita share sama pasangan, kita share sama anak kita sendiri gitu ya. Ibu bangga karena kamu begini, oh ternyata dia sudah bisa begini, oh ini sulit tapi dia bahkan jauh lebih cepat dibandingin teman-teman yang lain. Jadi set that standard and talk about it gitu ya. Yang benar-benar ekspektasi kita itu insya Allah akan terpenuhi dengan si standar baru dan rasa bersalahnya jadi berkurang sekali gitu. Karena ya oke, kalaupun kita gagal dalam tanda kutip, which we don't, itu sebetulnya mungkin untuk satu standar, sementara yang 9 yang lain yang kita set sendiri itu kita berhasil. Oke. Nah Mbak, ini menyambung dari soal ekspektasi dan standar yang kadang-kadang dibangun sama dunia luar ya Mbak ya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Stefani gitu. Ini nggak berurutan ibu-ibu, jadi aku sambungin gitu. Nah, jadi bagaimana kalau sikap kita sebagai orang tua ketika keluarga internal kita seperti ayah atau mertua yang malah suka ngata-ngatain anak kita gitu. Jadi bulinya itu bukan dari luar, tapi malah dari keluarga sendiri yang harusnya itu jadi lingkaran terdekat kita untuk melatih anak-anak bisa tumbuh lebih baik dengan standar-standar yang baru gitu. Nah, bagaimana ya caranya mendukung anak dan bahkan juga mungkin ngasih batas untuk menularkan empati ke keluarga di sekitar. Ya, kalau dalam kasus kayak gini, Bu Stefani harus ngomong, jadi nggak boleh diem. Nah, aku tahu sih kadang-kadang kita rasanya nggak enak gitu ya, atau jangan-jangan itu dianggap nggak menghormati kalau kita membantah gitu. Tetapi anak perlu lihat orang tua yang membela dia di depan yang lain gitu. Nah, jadi yang pertama kalau dimungkinkan itu ngobrol sebelumnya sama ayah atau mertua dan bilang, oke, anaknya akan ingat. Jadi sudut pandangnya tuh bukan menuduh mereka, oh kamu nggak sayang sama anak ini, kamu nggak peduli sama cucu. Jangan, kita yakin bahwa mereka punya modal cinta kepada cucunya, kepada keluarganya. Jadi kita akan bilang, oke, pada saat mendengar istilah itu, anak, which is tujuan kita kan pasti sama nih, walaupun cara pengasuhan, cara interaksinya berbeda. Anak tuh ngerasa A, B, C, D, E. Nah, kalau percakapannya sudah terjadi sebelumnya, jadi kita ngebela anak kita gitu ya, menjelaskan perspektifnya, meminta si ayah dan mertua untuk
berempati, maka di sebagian kasus itu biasanya keluarganya tuh berubah. Bukan karena niat awalnya tuh bukan niat jahat, karena mereka tuh juga peduli sama anak ini sebenarnya, cuma ya nggak dapat kesempatan berempati, belum lihat perspektifnya si anak, dan mungkin ngerasa yang dilakuin tuh sebenarnya biasa aja, gitu kan. Malah ada yang misalnya pernah cerita sama saya, mereka melakukan itu karena pengen anaknya jadi kuat gitu ya, pada saat ngadepin lingkungannya itu jadi bisa membela dirinya sendiri. Jadi emang sengaja dibully gitu supaya nanti dia pada saat ngadepin bully, you would be amazed, macam-macam banget alasannya, tapi hampir nggak pernah alasannya tuh memang untuk menghina atau untuk merugikan si anak. Nah, mereka perlu dapat perspektifnya. Sebetulnya kenapa sih walaupun anak itu harus menghadapi dunia yang memerangi dia, anak tuh nggak pernah dapat dampak baik dari lingkungan terdekatnya yang memerangi dia. Jadi dia justru harus dapat yang aman, harus dapat yang nyaman, harus dapat perlindungan, harus dapat cinta dari lingkungan terdekatnya, supaya itu jadi tameng yang nguatin dia pada saat menghadapi dunia yang emang nggak bisa dikontrol. Nah, kalau kita udah ngomong dan tetap melakukan itu gitu ya di depan anaknya, maka yang harus kita lakukan sebagai orang tua adalah ngebela anak kita di depan situ. Jadi langsung aja bilang opung, opa gitu ya, kakek, si X ini rasanya kalau dengar itu tuh dia merasa sedih, dia ngerasanya dia ngerasanya jadi kurang, dia jadi nggak percaya diri atau apa. Jadi memang kita bicarakan di depan anaknya gitu ya. Atau kita bisa dengan tegas juga bilang, boleh diganti nggak ngomong seperti itu lagi gitu ya. Nah, kenapa? Karena lagi-lagi kita jadi contoh untuk anak kita. Mungkin kita ngerasanya anak kita masih kecil gitu kan. Mungkin dia juga belum mengerti dan sebagainya, tapi sebetulnya anak itu melihat kok gimana orang tuanya itu stand up untuk dia, gimana orang tuanya membela dia, dan lagi-lagi walaupun dia kelihatannya hanya mengamati, sebetulnya dia sedang belajar kalau dia berhadapan dengan yang lain, itu apa sih yang harus dia lakukan untuk membela dirinya sendiri. Nah, yang terakhir yang juga penting, ingat bahwa ada aspek-aspek positif lain dari keluarga besar. Jadi walaupun kita rasanya sebel gitu ya, walaupun kita rasanya gimana sih keluarga sendiri kok nggak mensupport anak gitu ya, itu kita pastiin bahwa tetap ada interaksi-interaksi yang positif antara anak dengan kakeknya gitu ya, dalam bentuk-bentuk lain ya, bacain cerita gitu ya. Buku tuh buat saya efektif banget juga buat ngelatih gitu ya, kakek dan nenek untuk lebih punya interaksi yang menyenangkan sama cucunya gitu ya, minta bacain cerita dan sebagainya sejak anak kita kecil, dan kadang-kadang juga ada buku-buku yang pesannya soal nerima perbedaan, soal nggak boleh ngebully dan sebagainya. Kalau dibacain sama kakeknya itu mungkin akan ya nitipin pesan-pesan juga tentang gimana berinteraksi, dan akhirnya jadi ada dialog yang lebih baik soal itu. Terima kasih Mbak Ella. Itu menarik sih Mbak, maksudnya kayak sama ini mikir kalau misalnya membela anak itu tuh harusnya tuh setelah keadaan tenang baru ngomong gitu, nggak harus di depan anak gitu. Ini perspektif yang baru banget gitu, dan mungkin bukan cuma buat Mbak Stefani sama saya, mungkin juga buat teman-teman semua gitu. Bahkan kadang-kadang ke suami juga atau ke istri juga kali ya harus ngomong kayak gitu, mengingatkan secara langsung gitu. Nah, ini juga ada pertanyaan juga nih Mbak dari Ibu Fitri gitu. Jadi konteksnya adalah anaknya berusia 3,5 tahun, sudah mulai masuk usia kelompok bermain. Nah, ketika masuk sekolah pertama, anaknya nggak mau masuk. Di minggu keduanya, tiap mau berangkat sekolah malah nangis dan ketakutan. Setelah sebulan, akhirnya Mbak Fitri dan suami memutuskan untuk berhenti dan akhirnya pindah sekolah. Nah, di sekolah yang baru kadang-kadang tuh mau mengikuti, tapi kadang-kadang nggak mau sekolah, katanya malu sama teman-teman. Nah, itu gimana ya memotivasi anak umur 3,5 tahun agar nyaman untuk sekolah gitu. Oke Mbak, sudah selesai pertanyaannya. Nggak ada suaranya. Tahun ya, Gin? Halo? Apa? Iya, 3,5 tahun. 3,5 tahun ya, oke. Pertama gini, frekuensi sekolah di anak umur 3,5 tahun itu kan
juga harus kita jaga untuk yang nggak intens dan durasi yang panjang ya. Jadi sebetulnya kalau kita bilang ini sebagai periode latihan, ini periode latihan yang penting banget sebelum dia masuk ke masa SD, di mana memang sekolahnya sudah lebih panjang setiap hari gitu ya buat sebagian dan seterusnya. Nah, memastikan bahwa anak bisa masuk sekolah itu memang proses yang sulit di usia ini gitu ya. Jadi nangis, butuh waktu adaptasi, itu tuh expected. Nah, yang perlu dilakukan sebetulnya adalah di anak usia ini dan di level-level yang lebih besar tuh kayak latihan. Jadi kalau saya sama anak-anak di usia dini gini ya, 3 tahun sampai 8 tahun itu pretend play. Jadi ya bayangkan situasi main sekolah-sekolahan di rumah, dateng gitu ya, terus kalau ada temen ngomong kayak gini gimana, kalau kamu nggak mau masuk, ibu harus gimana ya gitu, yang kayak mau dibujuk lagi atau gimana. Jadi dicang. Kalau buat anak tuh kayak datang ke sekolah, masuk, main sama temen, itu tuh kayak kompleks banget gitu kan. Kayak ada 100 hal yang harus dia lakukan untuk kemudian bisa menavigasi situasi itu. Nah, pretend play itu gunanya tuh kita bagi jadi kecil-kecil. Masuk dulu, gimana cara ngomong halo sama teman kamu, cara senyum, cara bilang oh namaku ini gitu ya, cara untuk aku boleh ikut main apa enggak gitu ya. Jadi keterampilan sosial yang sangat sederhana yang memang seringkali tuh di rumah nggak dilatihkan gitu ke anak kita. Jadi pada saat dia ada di situasi di mana dia harus menggabungkan berbagai hal, malah kadang-kadang harus beradaptasi. Kalau dia pas lagi jalan ke situ tiba-tiba ada anak yang udah ngerebut mainannya atau anak berebut bolanya gimana, itu persiapannya kurang. Nah, jadi ini sangat saya sarankan buat semua gitu ya, anaknya yang mau masuk preschool, mau masuk TK, mau masuk SD, untuk sering pretend play di rumah dan kasih tips and tricksnya. Bahkan ya diajarin tuh misalnya cara, oh aku mau nyanyi ke depan gitu ya, latihan nyanyinya dulu di rumah. Jadi kasih tools dikasih teka-teki. Kalau anak masuk SD itu teka-teki yang lucu gitu ya, yang dia bisa share ke teman-temannya gitu. Nah, itu semua tuh bikin anak kita tuh kayak punya apa ya, kayak magic tools gitu untuk kayak ngadepin situasi sosial yang belum pernah dihadapi sebelumnya oleh dia gitu. Nah, having said that, bahwa dia akan malu gitu ya, bahwa dia akan merasa berbeda dan sebagainya, itu juga ya bagian dari kehidupan anak JBL. Yang perlu kita lakukan ya berempati, mendengarkan gitu ya, dan kemudian ya mendampingi sampai tahap tertentu supaya dia bisa masuk lagi. Yang jadi penting itu sebetulnya kalau ngomong soal anak prasekolah ini adalah durasinya pelan-pelan ditambah. Jadi kalau misalnya sekolahnya sebelumnya 3 jam, dia mungkin susah untuk stay 3 jam gitu kan. Ya dibikin 1,5 jam gitu ya. 1,5 jamnya di awal atau 1,5 jamnya di akhir, itu nanti bisa dibicarakan sama gurunya. Tapi kalau dari pengalaman saya, itu tergantung tipe anaknya. Kalau anaknya susah adaptasi, itu dia mendingan di awal gitu kan. Kalau anaknya nggak ada isu sama adaptasi, itu lebih baik di akhir karena dia pulang bareng dan dia kayak ngerasa sukses gitu kan. Pulang bareng teman-temannya, minta waktu buat ngedampingin di luar kelas, itu juga sangat amat dimungkinkan gitu ya. Dan biasanya nggak selama yang orang tua bayangkan kok. Orang tua kayak, aduh kalau aku temenin nanti anaknya nih sepanjang tahun harus ditemenin. Enggak kok, biasanya tuh kayak cuma bahkan seminggu atau 2 minggu maksimal, itu pun anak asal dia ngerasa secure gitu ya, di tahap-tahap awal itu dia ngerasa bahwa kalau ada apa-apa just in case aku bisa ke mama, itu udah cukup dibanding dipaksakan gitu ya, berpisah pada saat anaknya tuh sebetulnya nggak siap. Mungkin yang juga penting banget dan menurut aku menarik, sebenarnya kan sekarang nih periode pandemi ada metode-metode blended learning. Nah, buat anak-anak yang kesulitan untuk di pertemuan tatap muka langsung, sebetulnya interaksi secara digital di Zoom gitu ya, kenalan sama teman-temannya, ngobrol duluan sebelum bertemu fisik, itu tuh sangat ngebantu proses adaptasi. Jadi coba dimanfaatin deh Bu Fitri. Kalaupun anaknya misalnya belum mau datang pertemuan tatap muka, pas pertemuan online-nya gitu ya, itu dia bisa menjalin kesempatan sosialisasi, kenalan sama teman-temannya, dan ya bisa juga kalau dia belum mau nyalain kamera gitu kan, interaksi lewat suara dulu dan sebagainya. Itu tuh jadi kayak anak tangga
yang penting buat anak-anak kita kenalan dulu, tahu dulu, baru kemudian ketemu muka kayak kita aja kalau mau blind date gitu kan, atau ini. Jadi udah nyambung duluan gitu ya, dan kemudian ada aspek-aspek lain dari hubungan yang kemudian mengkompensasi dan bikin dia penasaran, aku udah mau ketemu sama temenku ini dan seterusnya. Oke, makasih Mbak Ella. Nah ini dua pertanyaan ini aku gabung jadi satu. Soal fisik gitu. Jadi kalau misalnya tadi, jadi tuh ada pertanyaan dari Mbak Ibu Via sama Mbak Dewi. Jadi tuh kalau di komunitas Satu Senyum itu suka sering dibahas kapan sih sebenarnya kita perlu ngasih tahu ke anak-anak kita soal kondisi dia sejak lahir gitu. Jadi kapan sih kita harus menjelaskan kalau dia tuh dulu bayi itu lahirnya dalam keadaan CBL, dan kapan harus mulai, usia berapa harus mulai, karena efeknya tuh biasanya tuh adalah ketika anak-anak juga akan sering nanya gitu, kenapa sih fisiknya berbeda dengan teman-temannya dia ke orang tuanya. Nah gitu, gimana ya? Apakah memberitahu soal kondisinya sejak bayi itu tuh akan membantu, atau mending kita tunda sampai usia sekian untuk kasih tahu? Itu Mbak Ella. Oke, jawabannya sedini mungkin, tetapi juga yakin bahwa ini tuh bukan percakapan sekali, Gin. Jadi kita kasih tahu sejak awal gitu ya, dan ini amat tergantung sama apa yang kita rasakan. Jadi banyak juga tuh orang tua yang yang ngerasanya nggak mau ngomongin gitu ya, karena takut anaknya terus jadi nggak percaya diri, jadi anaknya ngerasa dapat label yang ngehambat dia dan sebagainya. Tetapi sebetulnya tidak membicarakannya itu tuh justru jauh lebih bahaya, karena anaknya kemudian nggak tahu kenapa sih aku kayak gini gitu ya, kenapa sih aku punya kesulitan ini, dan kemudian anaknya tuh sama seperti orang tua juga banyak guilt-nya, anaknya kemudian nyalahin dirinya sendiri. Oh ini karena aku tuh jahat ya, oh ini karena aku tuh mungkin jangan-jangan nggak disayang sama Allah, oh aku jangan-jangan ini aku anak yang bodoh. Jadi dia tuh punya interpretasi yang bisa sangat berbeda dan nggak tepat gitu ya tentang kondisinya. Nah jadi menyatakannya matter of factly aja, kita acknowledge gitu ya, kita bilang oh waktu kamu lahir begini dan sebagainya, itu selalu sangat penting gitu pada saat anaknya tuh udah bisa ngomong, udah bisa nanya gitu ya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu itu aku biasanya nganjurin orang tua pun anaknya belum bisa ngomong, itu kita bisa cerita sama dia soal itu. Dan ini dalam semua situasi sih, anak berkebutuhan khusus, bahkan anak adopsi dan sebagainya itu juga. Jadi yang kayak iya, kamu tuh dulu lahirnya nggak dari rahim mama gitu ya, misalnya kalau ini kamu dulu waktu lahir kamu seperti ini, ada tantangan seperti ini, itu tuh sesuatu yang bahkan pada saat anak kita bayi pun kita bisa omongin, karena itu sebetulnya walaupun anak bayi kayaknya nggak ngerti gitu, itu latihan buat diri kita sendiri Gin, buat orang tuanya untuk kemudian bisa jadi lebih nyaman gitu ya, bisa lebih merefleksikan dan menerima pengalaman ini. Nah, tetapi lagi-lagi nggak bisa cuma sekali. Kenapa? Karena kalaupun kita misalnya udah ngomong sama anak kita waktu dia umur 5 tahun gitu ya, nanti terus dia tiba-tiba nanya lagi tuh, "Mah kenapa sih aku kayak gini?" gitu kan. Nanti dan pertanyaannya tuh akan makin beragam gitu kan. Akan makin beragam, pertanyaan anak umur 5 tahun sama pertanyaan anak umur 10 tahun aja beda gitu kan. Nah, ini yang timingnya itu, jadi memang kita harus tahu gitu ya, bahwa ini akan jadi pertanyaan yang berulang. Nah, mungkin pesan yang penting juga adalah yang paling esensial buat anak-anak tuh sebetulnya ya kondisinya itu seperti apa sih gitu ya. Jadi bukan emosi-emosi orang tuanya. Kadang-kadang pada saat kita cerita sama anak, itu kita fokusnya bukan oh CBL nih apa, penanganannya apa, kita tuh yang kayak sibuk ya, ibu tuh sayang banget sama kamu, ini tuh bukan salahnya ibu. Jadi kayak tau kan yang kayak, jadi seolah-olah percakapannya tuh bukan buat anaknya, tetapi buat kitanya, hal-hal yang mungkin buat dia tuh juga ya irrelevan gitu ya. Jadi kalaupun mau cerita emosi itu paling yang kita bilang ya I love you gitu ya, itu pesan yang perlu diulang-ulang, tapi fokus ke informasinya secara sains itu
gimana gitu ya, dan sebagainya, dan jangan jadi kayak pidato gitu ya, atau ceramah panjang tentang itu. Yang juga menarik kalau aku dengar dari pengalaman yang lain tuh sebenarnya jadi cerita siapa aja yang ngebantuin gitu ya. Jadi kayak anak-anak tuh jadi lebih kayak ngelihat journey-nya tuh sebagai sesuatu yang kayak, oh ya aku gini, aku punya tantangan ini, tapi ibu ngebantu aku dengan ngelakuin ini, ada si dokter ini, ada si teman ini, jadi cerita tentang support system yang ada itu juga penting dan bikin anak-anak lebih ngerasa aku tuh nggak sendirian loh ngadepin apapun kesulitan ini gitu. Dan kuncinya adalah oke, udah ya, kalau kamu ada pertanyaan lagi, kalau kamu masih bingung, kalau kamu gelisah, itu tanya aja kapan aja sama bunda, tanya aja kapan aja sama ayah. Jadi kita tetap buka pintu percakapannya sehingga dia tahu ini tuh sesuatu yang bisa direvisit dan dibahas lagi. Oke Mbak, gitu. Nah, tapi itu menarik nih Mbak soal berulang kali gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Ana. Ketika anaknya sekarang udah umur 15 tahun, ya selama sebelumnya itu tuh nggak pernah ngeluh apapun soal kondisinya gitu. Dan Ibu Ana berpikir kalau anaknya itu sudah paham bagaimana keadaannya gitu, apalagi udah remaja muda. Nah, tapi sekarang ini kok udah ketika masuk usia 15 tahun tuh jadi kayak mulai merhatikan fisik, kelihatan mulai minder, kalau misalnya di foto tuh suka nolak dan agak nutup mulutnya gitu. Walaupun sebenarnya kalau ngeliat ABG di Instagram sama TikTok tuh kayak gitu semua ya sebenarnya. Yeah. Nah, tapi kan jadi bingung kan Mbak, apakah itu tuh karena itu jalur tahap perkembangannya sebagai remaja muda atau ada efek CBL-nya gitu. Bagaimana seorang orang tua bisa mengurai masalah ini dan memotivasi anaknya gitu. Iya. Aku senang banget tadi Gina udah ngejawab. Jadi ini tuh anak 15 tahun dimanapun kayak gini, Bu. Jadi bukan karena CBL-nya, dan lagi-lagi kita tuh jangan merasa ini tuh situasi yang khusus dialami, karena jangan-jangan tuh kayak masih guilt yang bersambung gitu loh. Jadi masalah apapun anak kita tuh kita mengasumsikan semuanya karena CBL-nya gitu ya, karena kegagalan aku pada masa awal-awal kehamilan, persalinan, dan sebagainya. Enggak, it has nothing to do with that. Jadi enggak semuanya di dunia ini dan tantangan yang dialami anak-anak tentang itu. Anak umur 15 tahun rata-rata enggak nyaman sama fisiknya. Saya juga kalau masuk sekolah gitu ya, ketemu murid-murid sekolah Cikal, sekolah murid Merdeka, itu kayak, tau kan yang kayak, aduh kalau bisa nutup dan pakai hoodie gitu kan, pakai hoodie dalam masker gitu, pakai baju longgar, pakai masker, dan sebenarnya memang semuanya kayak gitu, boro-boro mau difoto gitu kan, yang kayak apalagi kalau difoto rame-rame sama keluarganya dan sebagainya. Jadi ini tuh very very normal, semua remaja melalui hal ini gitu ya. Nah, tapi gimana kita ngelihatnya gitu. Nah, salah satu tantangan masa remaja, dan ini juga dialami oleh anak-anak CBL, itu bentuk interaksi yang berubah. Jadi mungkin pada saat di masa anak-anak itu kalau misalnya ada yang ngeledekin gitu ya, ada yang mempertanyakan, itu tuh terjadinya tuh lebih ke tatap muka gitu kan. Nah, dan ini sekarang dialami oleh semua anak sih sebenarnya, bukan cuma remaja gitu. Sekarang banyak banget yang mulai ngegosip di belakang, banyak banget yang mulai ngegeng gitu kan, banyak banget yang mungkin ngirim-ngirim pesan-pesan yang anonim gitu kan, pakai fake account di sosial media. Itu tuh semua resiko-resiko yang kita harus manage gitu ya. Bahkan anak sekarang tuh kalau lagi Zoom suka nggak mau nyalain kamera karena banyak banget yang kayak capture pas posisi mukanya aneh gitu, yeah. Terus disebar-sebarin ke yang lain. Jadi tantangan yang dihadapi oleh anak-anak kita sekarang, apalagi dalam situasi digital seperti ini gitu, itu beda banget sama kita. Nah, kita butuh empati sama situasi itu. Kita butuh tahu ya pasti kalau lagi jelek tuh kayak males banget di foto gitu ya, dan sebaiknya kita perlu menunjukkan bahwa kita paham, tetapi kita juga perlu kasih skill-skillnya gitu ya. Oke, kalau misalnya kamu nemuin ada teman kamu yang bikin grup gitu misalnya di WhatsApp atau di Telegram nggak include kamu gitu, itu kamu gimana ngomongnya? Kalau misalnya ada yang ngirim pesan jahat gitu ya, ada yang doxing gitu misalnya, atau apapun hal-hal di sosial media, itu sebetulnya gimana bereaksinya dan sebagainya. Itu perlu jadi bagian dari
percakapan sih. Dan ini balik lagi ke kecerdasan digital kita juga gitu ya, untuk tahu walaupun kita mungkin nggak friends, nggak saling follow di sosial media, tetapi mendampingi anak gitu ya di sosial media dan mendiskusikan itu tuh bagian dari memang ya tantangan orang tua zaman sekarang. Nah, aku ngelihatnya banyak banget orang tua yang mungkin belum sadar gitu ya bahwa kehidupan di sosial media itu sama nyatanya, bahkan jauh lebih nyata gitu buat anak-anak kita dibanding kehidupan di yang kelihatan sehari-hari gitu. Iya, betul. Jadi kayak ada third culture, kayak ada tantangan yang anak kita lagi tenggelam sendirian gitu, yang mungkin kita nggak tahu. Karenanya harus kita yang proaktif ngebahas dan nunjukin kita paham dan kita siap ngebantu. Gitu. Nah, ini mungkin ada 2 pertanyaan terakhir, Mbak, sama ada satu lagi minta tips soal buku psikologi. Nah, ini mungkin pertanyaannya sebenarnya kurang lebih mirip yang pertama, soal ada nama anaknya Malika, 4 tahun, belum PAUD atau TK, tapi masalahnya dia punya kesulitan bermain dengan banyak anak, jadi maunya cuma satu aja nempel gitu, kalau digabung yang lain malah bisa pergi, marah, terus malah nangis gitu. Itu gimana ya cara menghadapinya gitu. Ini pertanyaan kedua mau digabung atau satu-satu dulu, Mbak? Satu dulu nggak apa-apa, aku jawab cepet ya. Okay. Yang Malika ini, jadi tipe bermain anak tuh beda-beda banget. Sama sih sebetulnya seperti kita dewasa, ada yang seneng dalam kelompok besar gitu kan, tapi nggak deket-deket banget. Ada yang lebih nyaman one on one, dalam kelompok cuma 2-3 orang, tetapi kayak persahabatannya tuh intens. Nah, kadang-kadang kita tuh nggak nyaman kalau gaya berteman anak tuh beda sama kita. Jadi mungkin kalau ibu social butterfly gitu ya, temennya banyak di mana-mana, bisa adaptasi dan seterusnya gitu. Tetapi pas anak kita, kok ini kayak pendiam banget sih, kok nggak ada temennya sama sekali sih, kita kayak suka mempertanyakan. Atau sebaliknya, kita nggak seneng ngumpul rame-rame, terus anak kita yang kayak begaul banget sih, kok kayak temennya adalah segalanya gitu. Nah, jadi kita perlu berhati-hati juga untuk melihat bahwa cara berteman itu sebenarnya bukan soal benar dan salah, mana yang lebih baik atau enggak, tetapi ya preferensi gitu ya. Dan preferensi ini pun itu juga bisa berubah gitu ya. Jadi kalau sekarang anaknya masih 4 tahun, dia lebih senang main sama satu anak aja, nggak apa-apa. Yang penting dia dapat skill-skillnya, gimana sih saling ngalah, gimana sih saling mengerti, gimana bergantian. Itu semua nanti kalau misalnya dia memutuskan ganti teman lain gitu ya, misalnya ninggalin si teman akrab ini terus membina hubungan sama teman lain, atau dia mutusin aku mau main di kelompok yang lebih besar dan sebagainya, itu dia udah punya bekal-bekalnya dari si persahabatan dengan si satu anak ini. Jadi itu tuh skill yang penting dan bisa ditransfer ke situasi-situasi lain. Jangan juga ngecap bahwa ini emang anak ini pemalu banget, anak ini susah banget adaptasi dan sebagainya, karena itu bukan yang penting dia punya temen gitu ya. Soal berapa temennya, cara mainnya, senengnya main apa dan sebagainya, itu sesuatu yang bisa berubah nanti atau nggak berubah pun nggak apa-apa. Kira-kira gitu, Gen. Nah, ini ada pertanyaan juga. Semoga jelas ya, Mbak. Tadi siapa? Ibu Dwi, Mbak, ada titipan dari ke Mbak Dwi. Nah, itu ada pertanyaan juga, ini dari Ibu Sita. Bagaimana kiat menghadapi anak CBL yang dari kecil memang bawaannya sensitif, Mbak? Gitu. Yang anaknya sudah 11,5 tahun, mulai ABG, makin kritis, demanding, sama sensitif kalau menurut ibunya. Terus kalau misalnya ada sesuatu yang nggak sesuai sama ekspektasi, dipikir, ini pasti karena aku CBL nih, makanya kayak gini. Nah, itu gimana ya, Mbak, ya menghadapinya? Anak usia, sorry, udah kedengeran belum, Gen? Agak, ya udah kedengeran. Agak putus-putus tadi, ya. Latihan yang penting buat anak-anak di usia remaja itu memang kan membentuk identitas diri, dan CBL itu tuh bagian dari identitasnya, tetapi tentu bukan satu-satunya dan bukan yang utama. Nah, tetapi memang mudah banget nih untuk kemudian ngerasanya, semua karena CBL gitu ya. Di kita pun orang dewasa, kita kadang-kadang gitu, anakku begini karena dia CBL. Nah, apalagi di anaknya gitu ya. Jadi mungkin refleksi yang pertama, refleksiin dulu deh hubungan kita sama anak. Jangan-jangan hubungan kita sama anak tuh juga didominasi ke CBL-an ini gitu ya. Jangan-jangan interaksi kita menghabiskan waktu bersama dan sebagainya itu cuma dalam situasi mengatasi CBL atau ngasih nasihat tentang ini dan sebagainya. Karena mungkin banget
bahwa anak tuh jadi merasa semua tentang CBL, karena kalau dilihat tuh rasio interaksi kita, percakapan kita gitu ya, perhatian kita dan sebagainya juga memang mayoritas nih soal CBL. Kalau memang begitu ya kita kurangin gitu ya, kita pastiin bahwa ya ada aspek-aspek lain juga gitu yang dibahas, yang kita nurture dalam hubungan kita. Nah, yang kedua tadi gimana supaya dia punya identitas yang lengkap. Nah, ini nih butuh latihan sih. Jadi kayak aku di rumah tuh misalnya kayak bikin lingkaran pujian gitu ya. Setiap hari sama anak-anak, oh aku hari ini berterima kasih banget kakak gini, adik gini dan sebagainya. Dan itu tuh jadi kayak nambahin identitas. Oh aku CBL tapi aku tuh juga orangnya murah hati loh. Aku tuh orangnya suka membantu loh. Aku orangnya lucu. Kalau ngasih humor tuh semuanya pada ketawa. Oh aku suka matematika. Oh aku apa. Nah itu yang terus-menerus harus kita lengkapin supaya anak tuh dapat potret yang utuh tentang dirinya sendiri. Gitu kan. Nah dan latihannya tuh butuh memang dari lingkungan yang terdekat gitu. Nah yang ketiga, kalau misalnya dia masih fokus ke soal CBL-nya itu adalah memang melihat apa hal-hal yang jadi batasan buat dirinya sendiri. Di masa remaja tuh banyak banget, oh aku nggak akan bisa berenang, oh aku nggak akan bisa juara ini, apa dan sebagainya. Nah coba deh bikin target sama anak kita, sesuatu yang mungkin awalnya buat dia dianggap nggak mungkin gitu ya. Tetapi sebetulnya kalau dia usaha, kalau dia memang menghabiskan waktu di situ, itu dia bisa mencapai itu. Karena remaja tuh butuh pengalaman sukses dan butuh pengalaman bahwa dia salah menduga gitu ya tentang dirinya sendiri. Dan ini tuh bisa macam-macam banget, dari mulai kayak hafal surah Al-Quran, bisa berenang gitu kan, punya temen dari Amerika, apapun itu gitu ya, hal-hal kecil yang sebetulnya kita bisa bantu dia mencapai. Yang terakhir mungkin bahwa anak sensitif itu nggak selalu kelemahan kok, Bu. Jadi anak sensitif tuh sebetulnya modal gitu ya. Dia menghayati emosinya, dia juga biasanya punya empati yang tinggi terhadap orang lain, dia pinter membaca situasi. Jadi jangan nganggap kesensitifan dia itu sebagai kelemahannya, karena jangan-jangan itu kekuatannya gitu kan. Nah, kita tinggal membuat dia kemudian bisa menggunakan kekuatan ini dalam situasi-situasi yang tepat gitu kan. Karena kalau dipakai dalam situasi yang nggak tepat, sensitif itu akhirnya jadi ngerugiin dia sendiri. Mungkin itu, Gin. Oke, makasih Mbak. Nah, tadi ada pertanyaan di awal tapi memang sengaja disimpan gitu untuk terakhir. Nah, ini kan jadi orang tua tuh butuh latihan ya Mbak ya. Nah, dan ada alat bantu tuh tiap saat gitu. Nah, ada nggak sih Mbak buku-buku parenting atau psikologi anak yang Mbak Ella tuh rekomendasikan untuk baca, dan kemudian misalnya kalau masuk keluarga kita tuh akan seperti apa sih Mbak nanti gitu untuk membantu kita sebagai orang tua, kurang lebih gitu. Oke, makasih. Cukup banyak sebetulnya buku-buku parenting, tapi saya ngarang buku juga, ada buku keluarga kita. Tapi sebetulnya tuh yang paling penting dari proses belajar jadi orang tua tuh bukan bacanya aja sih, Ibu dan Bapak. Jadi memang di keluarga kita tuh kita bikin konten-konten gitu ya, nerbitin buku, tetapi kita juga tahu bahwa membaca saja, tahu saja gitu ya, paham saja itu belum tentu mengubah perilaku. Jadi kadang-kadang kita udah tahu sih harusnya nggak gini, oh ini tadi aku salah dan sebagainya, tetapi kita nggak berubah gitu kan perilakunya, kita cuma sekedar ya aku salah deh gitu, tapi besoknya melakukan hal yang sama lagi, atau kita tahu nih harusnya nih ada A sama B gitu ya, yang di buku dibaca harusnya A, tetapi kita memilih melakukan B terus-menerus. Nah karena itu berbagi cerita sama orang tua lain, refleksi secara terus-menerus gitu, secara rutin, itu yang pada akhirnya bisa ngubah perilaku. Jadi bukan cuma sekali baca buku tamat, sekali datang webinar tamat. Nah karena itu di keluarga kita tuh komunitasnya sama seperti KIS ini tuh dijaga banget. Ada sesi-sesi berbagi cerita gitu kan, ada yang offline, ada yang online, ada sesi-sesi nonton bareng. Gina waktu itu bantuin kita bikin film keren banget gitu ya, dan terus kemudian kita ada kayak poin-poin diskusinya sesudah nonton film pendek itu gitu ya. Nah jadi mungkin pesan utamanya kalau join di keluarga kita bisa kapan aja, follow sosial medianya, kita ada sesi-sesi yang terbuka buat semua
orang tua, tetapi ada juga sesi-sesi pelatihan yang khusus kalau memang mau jadi relawan yang kemudian menggerakkan pendidikan keluarga, nyebarin juga materi-materi ini ke orang tua yang lain. Nah, tetapi lagi-lagi prosesnya tuh butuh di-charge terus-menerus, itu tuh nggak akan berhenti, dan lebih banyak kita berbagi, lebih banyak kita belajar, itu juga kita akan tumbuh dan dapat strategi yang sepanjang masa tadi gitu kan. Karena mungkin sekarang ngerasanya gue baik-baik aja kok, sekarang anakku oke-oke aja, tapi kita kan harus siap-siap untuk tantangan perkembangan berikutnya, kita harus siap-siap untuk apa yang akan dihadapi anak-anak di masa depan kita. Jadi memang belajarnya sepanjang hayat juga gitu ya. Dan mudah-mudahan KIS bisa jadi media untuk itu dan dikuatkan insya Allah sama keluarga kita. Thank you. Amin, amin. Terima kasih ya Mbak Ella. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, om, tante yang sudah hadir hari ini, terima kasih sekali sudah hadir di acara yang spesial banget sama Mbak Najila Shihab. Kita bicara soal empati dua arah, dan semoga setelah ini tuh bisa membantu kita semua untuk jadi orang tua yang lebih baik gitu.